Bab 1756. Nak, apa yang kamu bicarakan? Di mata ribuan orang tua, ketajaman lebih sejahtera. Di usia parubaya orang Jinwu, mata mereka berubah menjadi emas dan ujungnya yang tajam terlihat. Pertama-tama, ini semua keluargamu. Aku bertanya padamu, apakah kamu berlatih seni bela diri dan keterampilan lain selain Formula 10.000 tentara? Suara Luming nyaring dan bertenaga, tanpa rasa takut sama sekali. Omong kosong, kultivasi alami. Kata orang tua itu. Sekarang setelah kamu berlatih, apakah keterampilan dan seni bela diri dari semua keluargamu diciptakan sendiri? Bukan untuk mengambil yang lain. Formula 10.000 tentara yang aku praktikkan adalah Formula 10.000 tentara yang ditangkap dan dibunuh oleh seseorang di setiap keluarga yang ingin membunuh aku. Ini adalah hadiah aku. Jika kamu dapat mengolah keterampilan orang lain, mengapa aku tidak bisa mempraktikkannya? Suara jernih Luming menyebar ke seluruh penonton, sehingga ribuan orang, untuk sementara terdiam. Semuanya bisa melatih keterampilan orang lain. Mengapa Luming tidak bisa mempraktikkan Formula 10.000 tentara dari 10.000 keluarga? Dan kamu di sini untuk Pangeran Jinwu ke-9. Itu bahkan lebih konyol. Ketika dia dikalahkan dalam perang generasi yang sama, dia juga datang kepadaku. Maka kalian orang Jinwu tidak boleh keluar dan berjalan, atau dikalahkan oleh orang lain. Semua yang tua dan besar akan pergi untuk meminta bantuan. Luming menatap orang-orang dari keluarga Jinwu dan membuat Pangeran Jinwu ke-9 tersipu. Tidak apa-apa untuk dikalahkan, tetapi kamu tidak boleh mempermalukan putra mahkota klan Jinwu. Orang Jinwu parubaya memiliki mata yang lebih dingin. Penghinaan, konyol, aku baru saja mencukur rambutnya. Dalam perang, pedang tidak memiliki mata. Bagaimana aku bisa mengendalikannya dengan baik? Lu Mingdao. Sophistry, hari ini, kita harus pergi ke orang Jinwu bersamaku. Jalan kuat setengah baya Jinwu. Ya, percuma saja kamu fasih. Sudah ku bilang, aku tidak peduli dengan seni bela diri dan keterampilan lainnya, tapi tidak baik mengolah 10.000 rahasia militer. Itu harus ditinggalkan. Ribuan orang tua berbicara lebih mendominasi. Selamat tinggal. Luming mencibir, terlalu malas untuk berbicara lebih banyak, berbalik dan pergi. Wan Jia dan Jinwu sama sekali tidak masuk akal, jadi mengapa dia harus mengatakan lebih banyak? Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Orang tua dari 10.000 keluarga itu memberikan minuman yang banyak, dan napas teror keluar dari tubuhnya. Itu adalah nafas kaisar. Itu sangat kuat sehingga dia menekan Luming. Tiba-tiba, Luming merasakan tekanan yang tak tertahankan padanya, seolah ingin meledakkannya. Cukup. Calon kaisar dari Istana Phoenix melontarkan ketidaksenangannya. Dengan lambaian tangannya, nafas yang kuat keluar, menghalangi nafas orang tua. Luming merasa lega dan menarik napas panjang. Menjadi kaisar terlalu kuat untuk dilawan. Ini Istana Phoenix, kamu terlalu berlebihan. Kaisar Istana Phoenix berkata dengan dingin. Di udara, ada beberapa orang tua dari Istana Phoenix turun dari langit, menatap orang Wan Jia dan Jinwu dengan mata yang buruk. Kamu Istana Phoenix, benar-benar ingin menyinggung orang Wan Jia dan Jinwu aku karena Luming. Orang tua dari 10.000 keluarga berkata dengan suara yang dalam. Luming adalah tamu Istana Phoenix. Karena dia adalah tamu di Istana Phoenix, dia tidak bisa dibawa pergi olehmu. Sikap Istana Phoenix menjadi kaisar juga kuat. Orang-orang Wan Jia dan Jinwu jelek. Luming, jika kamu memiliki kemampuan untuk bersembunyi di Istana Phoenix sepanjang hidupmu, jangan keluar. Seorang pria muda dari Wan Jia membuka mulutnya. Dia mengenakan jubah ungu dan emas, penuh semangat mulia, dan temperamennya lebih luar biasa dari Wan Tianlong. Konyol, apalagi yang bisa kamu andalkan selain orang tua? Jika aku adalah generasi aku akan melihat satu dan menekan yang lain. Luming merespons dengan kuat. Sombong, aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Nah, aku akan menantangmu sekarang. Jika kalah, kamu akan meninggalkan kultivasimu. Apakah kamu berani bertarung denganku? Ribuan anak muda berbicara, mata dipenuhi cahaya dingin. Luming, tidak setuju. Namanya Wan Tianbing. Dia adalah roh surgawi berukuran sedang. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan Mingsheng. Dia lebih kuat daripada Wan Tianlong. Huang Ling segera mengirim pesan ke Luming. 10.000 tentara surga sangat terkenal di kalangan generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno. Mereka adalah roh berukuran sedang. Seluruh Tanah Suci Bulan Kuno masih muda seumur hidup, dan jumlahnya tidak banyak. Semangat sedang. Luming mencibir di sudut mulutnya, dan matanya menunjukkan rasa perang. Dia berkata, oke, aku siap bertarung, tapi aku khawatir aku akan mengalahkan kamu. Kamu akan kehabisan sekelompok orang tua dan meminta masalah dari aku. Jangan khawatir, jika kamu menang, kamu tidak perlu bertanya tentang penanaman 10.000 rahasia militer. Orang tua dari 10.000 keluarga berbicara dan tampaknya sangat percaya pada Wan Tianbing. Bagus. Kemudian, Luming memandangi orang-orang Jinwu lagi dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditantang? Aku akan melanjutkannya. Aku akan melawanmu.
Di tepi Pangeran Jinwu ke-9, seorang pemuda keluar dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lu Ming, pria ini adalah Pangeran Jinwu ke-6. Kekuatan dan bakatnya tidak kalah dengan Wan Tianbing. Huang Ling mengirim pesan ke Lu Ming. Yah, kamu dan 10.000 tentara, bersama-sama, aku terlalu malas untuk bertarung satu persatu, selesaikan bersama. Lu Mingdao. Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang di tempat kejadian tercengang. Lu Ming, sebenarnya ingin melawan Pangeran Jinwu ke-6 dan Wan Tianbing pada saat yang sama. Kita harus tahu bahwa Pangeran Jinwu ke-6 dan 10.000 prajurit surgawi, di antara generasi muda Tanah Suci Bulan Kuno, terkenal dengan kesombongan dan keberadaan roh berukuran sedang. Mereka hampir tak terkalahkan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Lu Ming sekarang melawan dua pria sekaligus. Haha, sombong, sungguh sombong, aku pernah melihat orang sombong, tapi aku belum pernah melihat orang sombong. Wan Tianbing tertawa dan penuh ejekan. Omong kosong, berani bertarung, angkat bicara, jangan berani bertarung, keluar. Teriak Lu Ming. Yah, karena kamu sendiri yang ingin mati, aku akan membantumu. Bagaimana denganmu, Pangeran ke-6? Wan Tianbing membuka mulutnya dengan dingin dan menatap Pangeran Jinwu ke-6. Dialah yang ingin mati sendiri. Secara alami, dia ingin membantunya. Bagaimanapun, begitu banyak orang melihatnya, jangan sampai kita menipu yang lebih sedikit dengan lebih banyak. Mata Pangeran Jinwu ke-6 sangat dingin. Ya, tapi waktunya terserah padaku. Lu Mingdao. Kamu yang menentukan waktunya. Jika kamu mengaturnya dalam 100 tahun, 1000 tahun kemudian, bagaimana kamu bisa membandingkannya? Wan Tianbing mencibir. Sebulan kemudian, bagaimana dengan pertempuran Danau Phoenix? Lu Mingdao. Sebulan kemudian, ya, aku janji. Aku juga berjanji. Wan Tiancheng dan Pangeran Jinwu ke-6 telah berbicara. Dalam waktu sebulan, Lu Ming tidak bisa mengubah langit. Selain itu, mereka bekerja sama, dan Lu Ming tidak memiliki harapan sama sekali. Mereka juga mendengar tentang penampilan Lu Ming di sarang Phoenix. Namun, mereka adalah roh surgawi berukuran sedang. Mereka telah mencapai kesempurnaan Mingsheng. Mereka memiliki keterampilan magis yang kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan Tianjiao dengan level yang sama, seperti pedang liar. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Bahkan jika mereka adalah satu, mereka pasti akan menekan Lu Ming, apalagi mereka berdua. Karena Lu Ming bersembunyi di Istana Phoenix dan tidak bisa keluar, dia akan menggunakan tantangan untuk membunuh Lu Ming. Sebulan kemudian, pertempuran pertama Danau Phoenix, tolong. Lu Ming melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dan orang Wan Jia dan Jinwu juga pergi, tetapi mereka masih mengirim orang untuk menonton di luar Istana Phoenix karena takut Lu Ming akan menyelinap pergi. Bab 1757 Subscribe Penatua. Lu Ming, kamu terlalu impulsif. Jika kamu tinggal di Istana Phoenix, mereka tidak dapat membantumu. Huang Ling menyusul Lu Ming, beberapa khawatir. Tidak masalah. Kultivasi aku cepat sekali, aku mungkin tidak bisa berperang. Lu Mingdao. Setelah sekian lama berlatih, kultivasi Lu Ming sangat dekat dengan Mingsheng Dacheng. Selama dibutuhkan periode waktu lain, kultivasinya akan dapat melangkah ke Dacheng Mingsheng. Begitu dia memasuki Mingsheng Dacheng, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan. Itu sebabnya dia mengedepankan Perang Dunia Pertama sebulan kemudian. 1 bulan sudah cukup baginya untuk menerobos. Oh, begitu, Lu Ming, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam sebulan. Huang Lingdao. Di mana? Giok ajaib adalah tanah suci budidaya di Istana Phoenix. Itu dapat membantu orang melatih kekuatan sihir. Namun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Itu tergantung pada pemahamannya. Semakin tinggi pemahamannya, semakin besar panennya. Huang Lingdao. Giok-giok ajaib. Mata Lu Ming cerah. Kemudian, Huang Ling dan Lu Ming datang ke sebuah gua besar. Di pintu masuk gua, ada penjaga Istana Phoenix yang kuat. Namun, penguasa Istana Phoenix pernah berkata bahwa Lu Ming dapat memasuki beberapa tempat suci untuk berlatih. Secara alami, tidak ada penghalang, jadi dia masuk dengan lancar. Di dalam gua, ada ruang batu besar. Di satu sisi bilik batu, terdapat batu giok bi yang sangat besar, panjang dan lebarnya lebih dari 100 meter. Giok itu halus seperti cermin dan bisa memantulkan orang. Ini adalah giok ajaib. Lu Ming, kamu bisa menggunakan keahlian sihirmu untuk membombardir giok ini. Huang Lingdao. Bagus. Lu Ming mengangguk dan duduk bersila. Dia mengambil jari-jari yang kacau dan menunjukkan jari besar ke arah batu giok ajaib. Lu Ming tidak meninggalkan tangannya. Huang Ling mengatakan kepadanya dengan sangat jelas bahwa giok ajaib itu sangat luar biasa sehingga tidak ada yang bisa menyakitinya. Benar saja, perampokan yang kacau menunjuk ke batu giok sentong, seperti batu yang tenggelam ke laut dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa giok-giok ajaib mengeluarkan cahaya terang, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang bekerja pada Lu Ming dan menarik Lu Ming ke giok-giok. Tubuh Lu Ming langsung ke dalam batu giok, menghilang. Lu Ming tampaknya telah melewati kehampaan dan tiba di langit berbintang.
Ledakan. Tiba-tiba, langit meraung, dan jari besar terbentuk. Warna kekacauan diselimuti di atasnya. Itu bahkan lebih besar dari bintang-bintang. Itu datang menuju daratan. Kekacauan merampok jari. Luming kaget, tapi jari perampok yang kacau ini terlalu kuat dan misterius. Ini puluhan kali lebih kuat dari Luming. Sungguh menakjubkan bisa memperluas kekuatan-kekuatan sihirku berkali-kali. Sungguh menakjubkan. Luming menghela nafas dalam hatinya, menatap jari yang kacau itu. Ledakan. Perampokan kacau menunjuk ke Luming. Pikiran Luming meledak. Dalam benaknya, tampaknya ada jari perampok yang sangat kacau. Luming mau tidak mau menutup matanya dan mulai memahami kekacauan itu. Waktu berlalu, hari demi hari. 25 hari berlalu. Pada saat ini, Luming tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian menemukan bahwa dia masih duduk di atas giok ajaib. Di pinggir, Huang Ling juga duduk di sana, jelas menunggunya. Luming, kamu bangun. Tanpa diduga, kamu bisa mengerti selama 25 hari. Huang Ling berkedip dan terkejut. Apakah sudah 25 hari? Luming berbisik. Jadi, aku tidak tahu bagaimana bangun dalam 10 hari. Hanya saja aku tidak berpengaruh dalam 10 hari. Huang Ling bertanya. Tidak buruk. Terlebih lagi, kultivasi aku juga telah menembus secara tidak sadar. Luming tersenyum. Dia menemukan bahwa kultivasinya, dalam pemahaman yang tenang tentang jari perampok kekacauan, menerobos dan mencapai kesuksesan besar dari dinasti Ming. Ini benar-benar giok ajaib, sungguh luar biasa. Sayang sekali seseorang hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Luming menghela nafas dalam hatinya. 25 hari kemudian, aku menyadari bahwa api jari perampokan kekacauan meningkat tajam, dari 18% menjadi 33%, yaitu hingga 15%. Sangat sulit untuk meningkatkan keterampilan sihir. Butuh banyak waktu untuk memahaminya. Apalagi di tahap selanjutnya, lebih sulit untuk ditingkatkan. Banyak orang tua, yang paling suci dan berkuasa, seringkali membutuhkan waktu ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, untuk meningkatkan menjadi 10%. Namun, perampokan kacau lebih sulit untuk ditingkatkan. Ini beberapa kali lebih sulit daripada keterampilan sihir berdasarkan hukum umum. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dihemat dengan membantu Luming. Tapi giok ajaib di, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Kedua kalinya, tidak ada efek, jika tidak, itu akan melawan langit. Bisakah kamu yakin untuk berurusan dengan 6 putri Jinwu dan Wan Tianbing? Huang Ling bertanya. Tentu saja. Luming berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat peduli padaku? Wajah Huang Ling agak merah, dengan cara, kamu temanku, tentu saja aku peduli. Lalu dia keluar. Luming tertawa dan mengikuti Huang Ling keluar dari gua. Setelah itu, Luming kembali ke kediamannya. Ada 5 hari tersisa untuk mengkonsolidasikan pencapaiannya dan mempraktikkan formula 10.000 prajurit. Dengan kultivasi yang ditingkatkan, kamu dapat menyegel lebih banyak prajurit suci. Luming mengeluarkan seorang prajurit suci yang hebat dan mulai menyegelnya. 10.000 keluarga, ruang rahasia, 10.000 prajurit surgawi juga menyegel prajurit suci. Perbedaannya adalah dia tidak menyegel prajurit suci yang agung, tetapi prajurit yang paling suci. Seluruh tubuhnya bersinar, titik cahaya sangat terang. Di sampingnya, seorang lelaki tua duduk dalam posisi duduk, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang mengerikan. Dia adalah seorang kaisar yang kuat. Salah satu prajurit paling suci digantung di tangan lelaki tua itu. Orang tua itu membantu 10.000 prajurit surgawi untuk menyegel para prajurit suci. Dengan penanaman 10.000 prajurit surgawi, mereka sama sekali tidak dapat menyegel prajurit paling suci. Mereka akan dihancurkan oleh semangat juang yang mengerikan dari para prajurit suci. Namun, dengan bantuan para kaisar, itu tidak sama. Tingkat kaisar yang kuat, dapat membantunya mengkonsolidasikan lubang acu poin, membantunya menyegel prajurit suci. 2 hari kemudian, Wan Tianbing berhasil menyegel prajurit suci itu. Tianbing, meskipun aku berhasil menyegel segel untukmu, kekuatan prajurit suci terlalu kuat, dan kamu tidak bisa menghabiskan waktu terlalu lama. Jika tidak, itu akan sangat membahayakan kesehatanmu, jadi kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Diperintahkan oleh kaisar tua. Ya, kakek. 10.000 tentara harus sujud, dengan secerca ketajaman di mata mereka. Luming, kali ini sudah mati, tidak ada kesempatan. Pada saat yang sama, Pangeran Jinwu ke-6 juga terlibat dalam beberapa kultivasi rahasia. Kali ini, Luming Zhan, Pangeran Jinwu dan Wan Tianbing ke-6, baru saja menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Penyebab dan akibatnya juga telah digali dan disebarkan secara luas, dan banyak orang yang memperhatikannya. Luming telah mempraktikkan rahasia 10.000 tentara. Luming, menanggalkan bulu Pangeran Jinwu ke-9. Ini adalah penyebab kontradiksi. Oleh karena itu, orang Wanjia dan Jinwu sangat mementingkan hal itu. Mereka hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Beberapa hari kemudian, hari yang ditentukan tiba. Bab 1758 Subscribe Penatua. Gunung tempat Istana Phoenix berada disebut Gunung Feng Huang. Di pinggir Gunung Feng Huang,
terdapat sebuah danau bernama Danau Feng Huang. Pada hari ini, Danau Feng Huang penuh dengan orang sejak dini. Beberapa orang telah membuat janji untuk berperang melawan dua Tianjiao yang luar biasa dari dua kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno. Banyak orang sangat ingin tahu tentang siapa mereka. Mereka sangat berani dan mereka bertarung melawan dua Tianjiao pada saat yang bersamaan. Seberapa kuat orang ini? Banyak Tianjiao muda, bahkan banyak orang tua, sangat penasaran, berkumpul di sekitar Danau Phoenix, menunggu dimulainya perang. Orang-orang dari Istana Phoenix akan datang. Seseorang menelepon. Mata banyak orang, melihat ke arah Istana Phoenix, dapat melihat sekelompok orang, menuju sisi langit ini. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda, namun ada juga beberapa orang tua dengan nafas dalam. Yang mana Lu Ming? Seseorang bertanya. Pria muda berbaju hitam yang berdiri di samping Huang Ling adalah Lu Ming. Oh, sepertinya kultivasinya tidak terlalu dalam, hanya orang bijak yang berhasil. Beraninya kamu melawan Pangeran Jinwu ke-6 dan Wan Tianbing. Beraninya kamu. Beberapa orang mengatakan bahwa ada orang tua dengan prestasi yang sangat tinggi, bahkan beberapa tokoh kuasi kaisar. Meskipun Lu Ming menggunakan teknik nafas ajaib untuk menyembunyikan pencapaiannya terlalu berbeda dan masih akan terlihat. Apa, bisakah kamu memahami pencapaian orang bijak dan pencapaian besar? Ya, tapi aku mendengar desas-desus bahwa Lu Ming mungkin adalah anak kekacauan. Apa, anak kekacauan? Benar atau salah, anak kekacauan, salah satu anak Tuhan. Itu mungkin benar. Kalau tidak mungkin mengolah formula rahasia 10.000 tentara. Namun, bahkan putra kekacauan atau putra dewa lain, mereka hanya mewakili potensi. Ketika mereka tidak tumbuh dewasa, mereka akan masih dibunuh oleh orang lain. Begitu mereka tiba, Lu Ming memicu diskusi panas. Terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut, beredar berbagai rumor tentang panasnya perang, terutama identitas Lu Ming. Ayo, Lu Ming, aku yakin kamu akan menang. Huang Ling memberi Lu Ming dorongan. Sambil tersenyum, Lu Ming melangkah ke udara dan mendarat di Danau Phoenix, berdiri di permukaan danau, menunggu dengan tenang. Mendesis. Pada saat ini, langit yang jauh diterangi oleh kilatan petir, yang seolah membelah langit menjadi beberapa bagian. Kemudian, saat petir menghilang, ada lebih banyak orang di Danau Phoenix. Raytheon ada di sini. Seseorang berbisik. Sekte Raytheon adalah kekuatan yang kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, dan beberapa orang kuat datang untuk menontonnya. Lu Ming, aku harap kamu bisa memenangkan kemenangan. Di klan Raytheon, seorang pemuda berbicara dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Saudaraku, ketika aku mengalahkanmu dan aku akan minum enak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ye Dongfang yang baru saja berbicara. Ini menyebabkan banyak orang melihat ke samping, Lu Ming, dan Dewa Guntur Zhong Tianjiao juga akrab. Itu angan-angan, kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Suara dingin terdengar, sekelompok orang bertemperamen mulia, melangkah ke udara. Inilah orang kuat dari 10.000 keluarga. Banyak orang datang ke Wanjia, termasuk Tianjiao muda dan orang tua. Mereka semua master. Di antara mereka, 10.000 prajurit surgawi melangkah ke udara dan mendarat di danau, berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming, awalnya, aku sudah cukup untuk membunuhmu, tetapi kamu hanya ingin melawanku dan Pangeran Jinwu ke-6. Maka aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Wan Tianbing mencibir. Kekuatan bukanlah apa yang kamu katakan melalui mulut. Lu Ming berkata dengan ringan. Ledakan. Pada saat ini, langit meraung, seolah-olah seekor binatang raksasa menginjak-injak kehampaan. Faktanya, memang begitu. Kolosus setinggi 900 meter, seperti batu giok, menarik kereta besar, menghancurkan kehampaan. Oh! 9 kepala patung raksasa setinggi 100 meter berhenti tidak jauh, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Orang-orang dari Sekte Dewa Gajah juga datang. Ada suara dan wajah serius. Ada banyak kekuatan dahsyat di Tanah Suci Bulan Kuno, tetapi ada juga titik kuat dan lemah. Shen Xiangzong adalah kekuatan yang sangat kuat. Mata Lu Ming juga menatap kereta itu. Dia ingat betul bahwa pada awalnya, Long Chen diselamatkan oleh orang kuat yang mengerikan dari Sekte Dewa Gajah. Saat ini, kereta yang keluar dari rombongan, tidak banyak, hanya belasan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa, tapi matanya seperti listrik. Dia memiliki semacam pengaruh yang mendominasi dunia. Long Chen. Mata Lu Ming berbinar, tapi dia tidak menyangka akan melihat Long Chen. Mata Long Chen menyapu, juga melihat Lu Ming, menunjukkan senyuman. Lu Ming, lama tidak bertemu. Long Chen membuka mulutnya, suaranya tebal, tetapi dengan sedikit kegembiraan. Dia dan Lu Ming, juga dari Tanah Tuhan, saat ini berada jauh, jadi sulit untuk menghindari kegembiraan ketika mereka bertemu lagi. Selesai, kita akan membicarakannya lagi. Lu Ming tersenyum. Long Chen mengangguk dan berdiri di samping orang-orang dari Sekte Dewa Gajah. Lu Ming, apakah kamu kenal orang-orang dari Sekte Dewa Gajah? Banyak orang terkejut, Lu Ming kenal banyak orang.
Pada saat ini, cahaya pedang menembus langit, dan beberapa orang kuat datang ke Sekte Pedang Dahuang. Kemudian, Istana Tiankien dan Sekte Houtu memiliki yang kuat. Mereka semua adalah kekuatan yang kuat dari Tanah Suci. Diperkirakan sebagian besar kekuatan kuat datang setelah mendengar desas-desus tentang Putra Kekacauan. Ga. Pada saat ini, terdengar suara menusuk. Di kejauhan, lusinan cahaya kemasan menyinari sisi ini, yang merupakan lusinan gagak emas berkaki 3. Orang Jinwu, ini dia. Lusinan gagak emas berkaki 3 berhenti di dataran tinggi Danau Feng Huang, diselimuti api matahari kemasan. Di langit, tampak ada puluhan matahari. Sua. Salah satunya, dengan 3 kaki dan 1 sayap, terbang ke Danau Phoenix dan berdiri berdampingan dengan 10.000 prajurit surgawi. Mata emasnya, memancarkan cahaya dingin, menatap Luming. Itu Pangeran Jinwu ke-6. Wan Tianbing, orang ini, berikan padaku. Suara Pangeran Jinwu ke-6 terdengar. Berikan padamu. Mata Wan Tianbing membeku. Ya, hanya satu Luming. Aku bisa membunuhnya sendirian. Suara Pangeran Jinwu ke-6 terdengar, dan kemudian sayapnya, seperti cahaya kemasan, terbang menuju Luming. Sayap melambai, api matahari seperti pisau, memotong kekosongan dan memotong Luming. Begitu Luming menginjak danau, tubuhnya seperti listrik, dan bergegas ke Pangeran Jinwu ke-6. Telapak tangannya seperti pisau. Tiba-tiba, bila api itu patah satu demi satu, telapak tangan Luming terus memukul dengan sayap Pangeran Jinwu ke-6. Menyentuh. Seolah-olah 2 gunung besar bertabrakan, mengirimkan getaran yang mengerikan. Momentum yang kuat segera membuat Danau Phoenix membangkitkan gelombang ribuan lapisan. Bunuh, matahari binasa. Pangeran Jinwu ke-6 sedang minum, dan seluruh tubuhnya terbakar di bawah sinar matahari. Bahkan ruang pun terpelintir. Tubuhnya menyusut menjadi bola, seolah-olah benar-benar berubah menjadi matahari dan mengenai Luming. Hukum kekacauan Luming beredar di sekujur tubuhnya, mengerahkan kekuatan Zenjutiannya, mengubah telapak tangannya menjadi tinju, dan terus-menerus membombardirnya. Dengan setiap pukulan, tampaknya ada tablet penjara, yang saling berhembus. Bab 1759 Subscribe Penatua. Bang, bang, bang. Tabrakan yang mengerikan, terus terdengar, 2 orang bertabrakan ratusan kali, 6 Pangeran Jinwu seperti jenderal bola, jauh terbang keluar. Dia melebarkan sayapnya dan mengepak dengan liar sebelum dia berhenti. Luming sangat kuat sehingga dia ditutupi dengan lapisan cahaya yang kacau. Dia tidak takut dengan api matahari yang besar dari orang-orang Jinwu. Hukum kekacauan benar-benar hukum kekacauan. Luming benar-benar putra kekacauan. Putra kekacauan, salah satu putra dewa, sebenarnya muncul di tanah suci bulan kuno. Aku mendengar bahwa di kota Tiandi, putra kematian dan putra keabadian, yang keduanya adalah putra dewa, juga telah muncul. Bukan hanya anak Tuhan, tetapi juga banyak raja di kota Tiandi. Sungguh menakjubkan, dunia telah datang. Bentrokan para putra akan datang, dan waktu bagi para raja untuk bertarung akan datang. Sekitar, banyak orang tua mendesah berulang kali. Kamu tidak cukup, Wan Tianbing, ayo pergi bersama. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Maumu. Wan Tianbing berbicara dengan acuh tak acuh. Di sekujur tubuhnya, bintik-bintik cahaya terus menyala, dan para prajurit suci terbang keluar satu persatu. Semuanya ada lebih dari 100 buah. Di antara mereka, ada 3 orang suci yang agung. Wan Tianbing memegang pedang setingkat prajurit suci di tangannya. Semangat prajurit perang menyatu. Momentumnya mengerikan dan tajam. Di Danau Phoenix, bekas pedang diaduk. Sua. 10.000 prajurit surgawi mengepung para prajurit suci dan membunuh mereka menuju Luming. Cahaya pedang mengejutkan langit dan memotong bagian vital Luming. Mati untukku. Ke-6 putri Jinwu meraung dan sayap mereka seperti cahaya kemasan yang membunuh Luming. Sebelum mereka tiba, terik matahari membunuh Luming. Pada saat yang sama, 3 kaki cakar emas hitam, sangat tajam, menggenggam cincin Luming. 3 kaki Jinwu, cakar ketiga Jinwu, sangat menakutkan. Dikatakan tak terkalahkan dan dapat menangkap prajurit suci. Kekacauan merampok jari. Luming menunjukkan 2 berturut-turut, menggunakan kekacauan untuk merampok 20% dari api. 2 jari besar terbentuk dan menunjuk ke Pangeran Jinwu dan Wan Tianbing. Ledakan, ledakan. 2 raungan terdengar, Wan Tianbing dan Pangeran Jinwu ke-6 bergidik dan meluncur mundur, meninggalkan 2 gelombang mengerikan di udara. Banyak orang menarik napas. Luming begitu kuat sehingga dia bisa memaksa Wan Tianbing dan Pangeran Jinwu ke-6 jatuh ke tanah dengan 2 pertempuran. Itu menakjubkan. Yang paling penting adalah kultivasi Luming hanyalah pencapaian orang bijak, dan Wan Tianbing serta Pangeran Jinwu ke-6 sudah menjadi orang sempurna dari dinasti Ming. 1 kaki perlu melangkah kerana orang bijak yang agung. Dengan tingkat kultivasi yang tinggi, masih tak terkalahkan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Jinwu sangat jelek. Dia layak menjadi putra kekacauan. Kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Dalam pertempuran pertama di level yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali raja-raja lainnya. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan takjub. Tapi banyak anak muda yang sombong dan pucat.
Ini jauh lebih baik daripada mereka. Membunuh. Membunuh. Wan Tianbing dan Pangeran Jinwu ke-6 melolong. Mereka tidak bisa mengalahkan pertempuran ini. Ada lebih banyak lampu di Wan Tianbing, tapi ada prajurit suci yang terbang keluar, yang membuat kekuatan bertarungnya lebih kuat. Di atas Pangeran Jinwu ke-6, benar-benar muncul lingkaran matahari, bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Hancurkan di bawah matahariku. Pangeran Jinwu ke-6 meraung, dan matahari menderu ke arah Luming, seolah-olah itu benar-benar matahari, dan ingin membakar Luming. Ini adalah kekuatan sihir Pangeran Jinwu ke-6, dan kekuatannya telah mencapai 40%. Kekuatan sihir 40% dari panasnya benar-benar menakutkan. Dengan gerakan ini, orang bijak biasa menjadi sempurna. Tidak peduli berapa kali mereka datang, mereka akan mati. Mereka akan dibakar menjadi abu. Jika keterampilan sihirnya tidak dalam, mereka harus menghindari dan tidak berani mengambilnya. Kekacauan merampok jari. Di Luming, hukum kekacauan beredar dan ditunjukkan. Antara langit dan bumi, hukum kacau dimanipulasi, dan energi tak berujung menyatu ke arah jari Luming. Energi 100 mil tampaknya terkuras sekaligus. Jari besar, seperti jari dewa, menunjuk ke Pangeran ke-6 Jinwu. Jari-jari, dengan trik matahari, bertabrakan di udara. Pada saat ini, langit memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, orang tidak bisa membuka mata, air mata yang lemah mengalir keluar. Ledakan. Kemudian, sebuah ledakan, seperti putaran matahari meledak, jari-jari perampokan yang kacau, terus menghantam ke depan, poin berat pada 6 Pangeran Jinwu. Pangeran Jinwu ke-6 berteriak, tubuhnya terbang keluar dari jauh, darah berserakan di atas danau Phoenix, dan langit ditutupi bulu emas. Pangeran Jinwu ke-6 rusak parah. Tepat setelah Luming menunjukkan kekacauan, dia menginjak kehampaan, dikelilingi oleh tentara suci, dan bergegas menuju 10.000 tentara surgawi. 10.000 tentara surgawi juga bergegas menuju Luming. Keduanya menggunakan rumus 10.000 tentara. Semangat prajurit perang menyatu dan bertabrakan dengan sengit. Semangat prajurit perang, seperti kolom cahaya, naik ke langit dan saling memantulkan dengan matahari yang pecah. Membunuh. Luming minum, dan formula pedang ajaib pecah, menembakkan 2 pedang dari matanya. Meskipun Wan Tianbing, seperti Tian Jiao, juga sangat kuat dalam kekuatan jiwa dan memiliki harta pertahanan jiwa, kultivasi Luming telah meningkat dan kekuatan jiwanya lebih kuat, yang masih berdampak pada sisi lain. Saat pedang ajaib Jue ditusuk, ada jejak rasa sakit di mata Wan Tianbing. Sua. Luming memegang pedang tingkat prajurit bijak dan memotong ke 10.000 tentara surgawi. Wan Tianbing meraung, melawan, dan memotong cahaya pedang. Pedang kedua pria itu dipotong bersama, dan langit berdengung. Kemudian, sesosok dengan cepat mundur. Itu Wan Tianbing. Dalam konfrontasi tersebut, dia ditekan oleh Luming. Membunuh. Luming terus membunuh 10.000 prajurit surgawi. Momentumnya seperti pelangi, dan roh pembunuh itu terbang ke langit, dan membuat 8 arani. Wan Tianbing pecah dan melawan. Kapan? 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 Dalam semangat prajurit Hongzhan, kedua orang itu terus-menerus bertabrakan, tetapi setiap kali, 10.000 prajurit surgawi harus mundur beberapa langkah. Setelah puluhan langkah berturut-turut, dia mundur ratusan langkah. Lengannya, dia mulai gemetar. Luming, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Wan Tianbing menunjukkan warna yang ganas, dan lubang di tengah alisnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah. Kemudian, tomahawk besar muncul, memancarkan gelombang yang mengerikan. Prajurit yang paling suci, itu adalah prajurit yang paling suci. Bagaimana 10.000 prajurit surgawi bisa menyegel prajurit suci itu? Di sekitar, seseorang berseru. Pasti tingkat kaisar yang kuat untuk membantu. Jika tidak, dengan penanaman 10.000 tentara surgawi, kita tidak akan pernah bisa menyegel tentara yang paling suci, dan mereka akan dihancurkan oleh mereka. Ya, Luming dalam bahaya. 10.000 tentara surgawi tidak jauh lebih lemah darinya. Begitu tentara Zisheng keluar, Luming tidak akan bisa menahannya. Sebuah suara keluar, Huang Ling, Muking salju beberapa orang, menunjukkan warna khawatir. Mata Long Chen, cerah dan cerah, jangan khawatir. Mati. 10.000 prajurit surgawi memegang kapak tentara paling suci dan memotongnya. Kekosongan bergetar, seolah dibelah oleh kapak ini. Kapan? Luming melawan dengan pedang prajurit bijak yang agung. Pedang membuat kejutan yang mengerikan, dan kekuatan yang kuat masuk. Tubuh Luming diledakkan dan mundur ribuan kilometer sebelum dia bisa berdiri kokoh. Bab 1760 Subscribe Penatua. Prajurit paling suci, sangat kuat. Mata Luming berkilat, dia menemukan bahwa ada celah di pedangnya. Prajurit suci yang hebat tidak dapat membawa mereka dengan prajurit yang paling suci. Dengan satu serangan, 10.000 prajurit surgawi menekan Luming, dan semangatnya meningkat pesat. Tubuhnya seperti aliran cahaya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming, dan tomahawknya terputus lagi. Kapan? Kali ini, Luming juga terhempas, dan bahkan ada celah di pedangnya. Bunuh Luming. Wan Tianbing, pergi keluar dan bunuh dia. Wan Jia di sana,
ada anak muda yang berteriak, ada orang tua yang bermulut dingin. Membunuh. Moral dari 10.000 prajurit surga seperti pelangi, dan kapak mereka seperti badai. Mereka akan membunuh Luming. Dengan lambaian tangannya, Luming terbang keluar dan memblokir tubuhnya dengan 2 prajurit perisai. Menyentuh, menyentuh. Dengan kapak terpotong, kedua orang suci perisai itu langsung terbelah menjadi 2. Di depan para prajurit suci dinasti Ming, mereka rapuh seperti tahu. Kapan? Kapan? 2 gerakan lagi berturut-turut, Luming dipukul mundur berturut-turut. 10.000 prajurit surgawi, dengan prestasimu, menyegel prajurit paling suci. Jika kamu menggunakan prajurit paling suci, aku khawatir tubuh mereka tidak akan bertahan lama, dan mereka akan dimakan kembali. Luming membuka mulutnya, dan suaranya masih sangat tenang. Cukup untuk membunuhmu. 10.000 tentara surga mengaum dan menyerang seperti orang gila. Dia benar-benar tidak bisa menunda waktunya. Seperti yang dikatakan Luming, dia sekarang merasakan tekanan yang mengerikan, semangat besar para prajurit perang, merobek dagingnya sepanjang waktu. Lapisan tipis darah telah meresap ke permukaan kulitnya. Dia harus menyelesaikan Luming secepat mungkin. Apakah itu? Luming tersenyum tipis, lalu alisnya bersinar, dan pelat susunan Tai Chi muncul. Pergi. Dengan lambaian tangan Luming, pelat susunan Tai Chi memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan putaran pola Tai Chi beredar di permukaan dan menuju penindasan 10.000 tentara surgawi. Kapan? Kapak raksasa dari 10.000 prajurit surgawi dipotong berat di pelat susunan Tai Chi. Pelat susunan Tai Chi lebih cemerlang. Itu memiliki getaran keras dan dipukul kembali. Namun, tidak ada jejak di permukaan pelat larik Tai Chi. Bagaimana? Tatapan mata Wan Tianbing. Aku tidak percaya bahwa Luming adalah harta karun. Bahkan para prajurit suci dapat memblokirnya, dan tidak ada bekas luka. Kemudian dia membunuh Luming lagi. Luming mengorbankan pelat susunan Tai Chi untuk melawan. Meskipun setiap kali, pelat susunan Tai Chi akan dipukul dan terbang, tetapi setiap kali, ia memblokir serangan 10.000 prajurit surgawi, dan tidak ada bekas luka pada dirinya sendiri. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Pelat susunan Tai Chi mungkin merupakan harta karun kekaisaran, tetapi Luming tidak dapat memainkan kekuatannya sepenuhnya. Pecahkan untukku. 10.000 tentara surgawi meraung dan memotong dengan liar ke arah Luming, tetapi setiap kali, mereka diblokir oleh pelat susunan Tai Chi. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat suram. Luming adalah putra kekacauan. Jika kamu menguasai hukum kekacauan, dia tidak diragukan lagi adalah putra kekacauan. Seorang wanita tua di Istana Phoenix membuka mulutnya, dan matanya penuh kekaguman. Putra kekacauan, yang dikenal sebagai salah satu putra dewa, memiliki keberuntungan dan bakat alami yang besar. Sejak zaman kuno, putra dewa yang mengendalikan 10 hukum terkuat hampir tidak dapat membayangkan pencapaiannya selama dia tidak mati. Putra ini sangat dekat dengan Huang Ling. Dalam hal ini, aku hanya bisa berteman dengan Istana Phoenix, dan aku tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika aku tumbuh dewasa di masa depan, itu akan bagus untuk Istana Phoenix aku. Tidak buruk. Beberapa orang tua di Istana Phoenix membuka mulut untuk berkomunikasi satu sama lain. Wah! Pada saat ini, di belakang Luming, terdengar suara langit yang pecah. Pangeran Jinwu ke-6 membunuhnya lagi. Jika kamu berani menyerang yang terluka, kamu akan dibunuh. Luming mengeluarkan suara dingin. Prajurit bijak yang hebat di tangannya melawan pedang dan tiba-tiba memotong pedang kembali. Sekarang, tubuh Luming disegel dengan 6 prajurit suci. Dengan satu pedang, jeritan melengking terdengar. Dengan terbangnya bulu emas, satu sayap dari 6 putri Jinwu langsung dipotong oleh Luming. Pangeran Jinwu ke-6 terluka oleh Luming, dan tentu saja dia bukan lawan Luming. Pangeran Jinwu ke-6 sangat terkejut sehingga sayap yang tersisa berkibar mati-matian dan mundur dengan liar. Kekacauan merampok jari. Luming mengambil sayap Pangeran Jinwu ke-6 dengan lambaian tangannya. Kemudian dia menunjukkan jari yang mengerikan dan menunjuk ke Pangeran ke-6. Pangeran Jinwu ke-6 ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kekacauan merampas jarinya dan mendekatinya dengan cepat. Wah! Pada saat ini, kilatan cahaya kemasan melintas di jari perampok kekacauan, langsung mematahkan jari perampok kekacauan, dan membiarkan Pangeran Jinwu ke-6 melarikan diri. Itu adalah orang tua dari klan Jinwu yang menyelamatkan Pangeran Jinwu ke-6. Ini tercela. Mu Kingsui lugas dan genit. Suaranya menyebar ke seluruh penonton. Pria kuat dari klan Jinwu, dengan dingin menyapu Mu Kingsui, tanpa mengeluarkan suara. Luming dengan dingin melirik keluarga Jinwu, alih-alih mengejar Pangeran Jinwu ke-6, dia melihat Wan Tianbing. Saat ini, mata Wan Tianbing merah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ini bukan darah Luming, tapi darahnya sendiri. Dia terkoyak oleh kekuatan antifagositik dari para prajurit suci. Selain itu, kekuatan antipaj semakin kuat, dan 10.000 prajurit surgawi tidak tahan. Tiba-tiba, tubuh Wan Tianbing terkejut, dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Membunuh. Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Pelat susunan Tai Chi digantung di atas kepalanya, memegang pedang di tangannya, dan membunuh ribuan tentara surgawi.
10.000 tentara surga hanya bisa mengangkat kapak mereka dan memblokir mereka di depan mereka. Kapan? Tubuh 10.000 prajurit surgawi, seperti kerang, meledak. Bahkan dia tidak bisa memegang kapak di tangannya. Tomahawk bergetar dan keluar dari tangannya, tapi juga ditembakkan. Luming menginjak kekosongan dan menggulung kekuatan suci. Dia menggulung Tomahawk of Wan Tianbing dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, pedang terus membunuh Wan Tianbing. Pada saat ini, Wan Tianbing mengalami serangan yang mengerikan, dan tubuhnya akan robek dan rusak parah. Bagaimana dia bisa menahan serangan Luming? Tidak. 10.000 tentara surgawi meraung. Cukup. Seorang lelaki tua Wan Jia melangkah keluar satu langkah dan melambaikan tangannya. Kekuatan suci seperti pita dan gulungan 10.000 prajurit surgawi menariknya ke belakang. Kemudian cahaya dingin melintas di matanya, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul dari tangannya. Dia akan membunuh Luming. Tidak baik. Wajah Luming banyak berubah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu jahat sehingga dia bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi dia melakukannya padanya. Meskipun pihak lain hanya serangan acak, tetapi ranah pihak lain terlalu tinggi, kekuatannya masih kuat untuk meneror. Bersenandung. Susunan Taiji di kepala Luming bergetar dan memancarkan kecemerlangan cerah. Itu tumbuh dengan cepat dan bergegas menuju cetakan telapak tangan yang besar. Pada saat yang sama, Luming meledak dengan kekuatan penuh dan menunjukkan jarinya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan kekacauan merampok jari pecah secara menyeluruh. Perampokan kekacauan besar menunjuk ke titik depan, dan tubuhnya bergerak mundur dengan cepat. Ledakan. Pelat susunan Taiji dipukul oleh telapak tangan besar, dan bergetar dengan liar. Pola Taiji di atasnya tersebar langsung dan menjadi lebih kecil. Itu terbang menuju Luming dan menghilang ke alis Luming. Bab 1761 Subscribe Penatua. Jejak telapak tangan yang besar terus meledak dan menabrak kekacauan. Perampokan kacau berarti memancarkan cahaya kekacauan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, kultivasi Luming terlalu lemah, dan masih tidak dapat memblokir telapak tangan pihak lain, dan runtuh. Namun, setelah perlawanan terus-menerus, sebagian besar telapak tangan lawan telah melemah, dan kekuatan telapak tangan yang tersisa terus meningkat ke Luming. Blokir. Saat Luming mundur, dia melawan dengan seluruh kekuatannya. Di depannya, ada lebih dari 100 prajurit suci. Di permukaan tubuhnya terdapat lapisan sisik naga. Di skala naga, masih ada hukum kekacauan. Ledakan. Setelah menyapu dengan kekuatan telapak tangan dan menghancurkan segalanya, tubuh Luming bergetar hebat dan mundur dengan liar sejauh beberapa kilometer. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Ya. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua dari ribuan keluarga itu. Dia tidak membunuh Luming dengan satu tangan, tetapi hanya melukai Luming. Telapak tangannya dipotong. Kali ini, itu adalah pedang. Itu luar biasa selama 9 hari, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Pada saat ini, panggilan Phoenix, cahaya terbang keluar, menghalangi cahaya pedang. Wan Jiaqiang memandang istana Phoenix dan berkata dengan suara dingin, bagaimana istana Phoenix ingin menghentikanku? Omong kosong, orang Jinwu tidak tahu malu, dan keluargamu bahkan lebih tidak tahu malu. Generasi muda tidak bisa melawan Luming. Tidak tahu malu mengarahkan yang lebih tua untuk melakukannya. Mu Kingsle langsung memarahi. Diam. Ribuan dimarahi kuat. Mulut macam apa? Aku jahat dan tidak tahu malu, dan aku tidak boleh diberitahu. Salju Muking menangis. Kekuatan salju Muking di belakang juga sangat kuat, dia tidak takut pada ribuan keluarga. King Sui benar. Sebulan yang lalu, di hadapan publik, Luming membuat janji dengan Wan Tianbing dan Pangeran Jinwu ke-6. Ini adalah pertempuran generasi muda. Ini bukan tentang hidup atau mati. Tapi sekarang, tetua tidak hanya menyelamatkan Wan Tianbing, tetapi juga melawan Luming. Bukankah itu terlalu berlebihan? Kemudian Huang Ling membuka mulutnya. Terlebih lagi, tidak tahu malu. Baru saja Wan Tianbing berada di atas angin, jadi dia berteriak pada Luming. Ketika Wan Tianbing dikalahkan, orang tua akan menyelamatkan orang, dan mereka akan langsung menyerang Luming. Ini adalah gaya Wan Jia. Ini sangat berwawasan. Long Chen juga bermulut dingin. Dia disindir oleh beberapa generasi muda berturut-turut, dan wajahnya suram dan sangat jelek. Kemudian, orang-orang kuat dari semua keluarga memandang Luming dan berteriak, "Nak, serahkan kapak prajurit paling suci tadi. Aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Maukah kamu mengampuniku?" Hahaha, itu konyol. Luming tertawa dan melangkah maju untuk menghadapi orang-orang kuat dari 10.000 keluarga. Dia berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tanah suci seperti Wan Jia tidak bisa tidak tahu malu. Kekuatan seperti itu juga bisa disebut kekuatan tanah suci. Konyol. Hari ini, jika aku bertarung dengan Wan Tianbing dan 6 putri Jinwu, jika tidak, aku akan dibunuh. Jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Terlebih lagi, Tomahawk adalah rampasan aku. Apa kualifikasi kamu untuk mengambil kembali? Sombong, berani menghina ribuan keluargaku, mencari kematian. Mata Wan Jiaqiang mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin, melangkah keluar, napas yang mengerikan, tekanan ke arah Luming.
Tapi seorang lelaki tua dari Istana Phoenix, juga satu langkah untuk memblokir, napas meledak, memblokir orang kuat itu. Istana Phoenix, apakah hati besi melawan 10.000 keluargaku? Orang tua dari 10.000 keluarga itu berkata dengan dingin. Apakah menurutmu Istana Phoenix takut? Seorang wanita tua di Istana Phoenix tersenyum tipis. Haha, semua orang di sini, menurutku, lebih baik menjauh dari orang-orang dari ribuan keluarga dan orang Jinwu di masa depan. Lebih baik tidak saling bertarung atau bertarung satu sama lain. Jika kalah, kamu akan melakukannya dipermalukan dan dibunuh oleh pihak lain. Jika kamu menang, orang tua dari pihak lain akan segera datang untuk membunuhmu. Lu Ming tertawa, dengan sarkasme yang kuat. Ya, menurutku, keturunan Wan Jia dan Jinwu akan tinggal di rumah, dan mereka tidak akan mampu kehilangan. Salju Muking lalu menelepon. Wajah orang Wan Jia dan Jinwu menjadi semakin suram. Nak, serahkan sayap itu. Mari kita lupakan urusan hari ini. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari klan Jinwu melangkah keluar dan menatap Lu Ming dengan mata emas. Konyol, itu juga barang rampasanku. Pasti enak makan sayap burung gagak emas panggang malam ini. Lu Ming berkata dengan ringan. Dia kesal, sangat kesal. Ini adalah pertempuran yang tidak adil. Seperti yang dia katakan, jika dia dikalahkan, dia pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Namun, jika pihak lain dikalahkan, orang tua dari pihak lain akan langsung bertarung untuk menyelamatkan Pangeran Jinwu dan Wan Tianbing ke-6. Sekarang, jika dia meminta barang rampasan darinya, akankah Lu Ming menyerahkannya? Sombong, kamu mencari kematian. Semua orang kuat dari klan Jinwu mengeluarkan kesempatan membunuh yang mengerikan. Mereka melangkah keluar dengan mata dingin dan terpaksa pergi ke arah Lu Ming. Oh! Di langit, ada panggilan gajah naga, dan naga Chen datang dari kehampaan. Di belakangnya, dia mengikuti orang kuat dari klan Dewa Gajah dan memaksanya ke salah satu yang kuat dari klan Jinwu. Apakah kamu, Sekte Gajah Dewa, juga ingin ikut campur? Klan Jinwu memiliki cara yang kuat, dan warna martabat terpancar di mata mereka. Kekuatan Sekte Gajah Dewa sangat mengerikan. Semua orang Jinwu harus takut akan hal itu. Omong kosong. Jawaban Long Chen sangat sederhana, tetapi sikapnya sudah dangkal. Menyentuh, menyentuh. Yang kuat di Istana Phoenix berdiri di depan Lu Ming. Yang kuat ke segala arah mulai saling berhadapan. Di sekitar, orang kuat lainnya sangat antusias untuk melihat, mungkinkah 4 kekuatan besar akan berperang hari ini. Elder, Lu Ming sangat berbakat sehingga kita harus berteman dengannya. Terlebih lagi, Lu Ming dan aku kuno. Ye Dongfang berbicara kepada Thor yang kuat. Mata orang kuat klan Dewa Guntur berkedip, lalu mengangguk, ke suara orang kuat Dewa Guntur lainnya. Setelah kilatan petir, beberapa orang tua Dewa Guntur Zong muncul di dekat 10.000 orang kuat keluarga yang kuat, nafas yang mengerikan, menuju 10.000 keluarga tekanan orang masa lalu. Wan Jia, Jinwu, kamu terlalu berlebihan hari ini. Seorang lelaki tua dari Sekte Raiteon berbicara. Ini membuat orang Wan Jia dan Jinwu terlihat lebih buruk. Sekte Raiteon juga ingin ikut campur. Pria yang kuat di setiap keluarga berbicara. Ini masalah generasi muda untuk saling bertarung. Jika tidak ada bakat, bagaimana kamu bisa tumbuh, sementara generasi tua tidak bisa ikut campur? Ini adalah dunia seni bela diri. Ini adalah aturan tidak tertulis. Jika kamu aku semua seperti kamu, bagaimana mungkin murid yang lebih muda berani keluar dan mengalami? Jika semua keluargamu dan orang Jinwu bisa melakukan ini, pasukan lain bisa melakukan hal yang sama. Murid yang lebih muda akan dibantai oleh orang tua. Seorang lelaki tua dari Sekte Raiteon berbicara. Meskipun suara Master Raiteon tenang, itu mengandung motif pembunuhan, dan artinya sangat jelas. Jika kamu bisa melakukan ini, kekuatan lain bisa melakukan hal yang sama. Kecuali para murid dari keluarga Wan Jia dan Jinwu bersarang di masa depan, mereka juga akan dibunuh. Tanpa tambahan darah segar dari generasi muda, kekuatan apapun akan mati. Orang kuat Wan Jia dan Jinwu sangat murung. Yah, itu saja untuk hari ini. Seorang lelaki kuat Wan Jia melambaikan lengan bajunya, lalu menatap Lu Ming dengan mata dingin dan berkata, jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan Wan Tianbing dan Pangeran Jinwu ke-6, kamu akan dapat mendominasi generasi muda. Tian Jiao di Tanah Suci Bulan Kuno telah pergi ke kota Tiandi, tetapi akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, seseorang di keluarga aku akan memotong kamu. Pergilah. Belakangan, orang-orang dari seluruh dunia menginjakkan kaki di udara dan pergi dari sini. Bab 1762. Orang-orang Jinwu yang tersisa, meskipun sangat tidak mau mengambil kembali sayap Pangeran Jinwu ke-6, tetap memiliki satu kekuatan, yang bahkan lebih mustahil. Lu Ming, para pangeran di depan keluarga Jinwu kita akan kembali dari kota Tiandi. Jika kamu berani menghina orang Jinwu, kamu pasti akan mati. Seorang lelaki kuat dari klan Jinwu mengeluarkan suara dingin, dan kemudian mengambil milik klan Jinwu, berubah menjadi cahaya pedang dao, dan pergi dari sini. Apa yang dia katakan tentang menghina orang Jinwu, tentu saja, adalah apa yang dikatakan Lu Ming sebelumnya tentang memanggang sayap Jinwu. Dalam sekejap mata, semua keluarga Wan Jia dan Jinwu pergi dan menghilang.
Perang ini telah berakhir, tetapi nama Lu Ming pasti bergema di seluruh tanah suci bulan kuno. Lu Ming, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu lebih kuat. Kamu layak menjadi yang pertama di negeri dongeng. Long Chen melangkah ke langit dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya di Long Chen, dan kemudian memberi hormat kepada orang-orang kuat dari Istana Phoenix, Sekte Dewa Gajah dan Sekte Dewa Guntur, dan berkata, Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming akan mengingat ini. Haha, jangan sopan, keponakan Lu Mingxian. Perilaku orang Wan Jia dan Jin Wu benar-benar tercela. Kami tidak bisa melihatnya. Seorang lelaki tua dari klan Raiteon tertawa, cukup heroik. Lu Ming, minumlah. Ye Dongfang melangkah. Yah, ayo pergi, ini traktirku hari ini. Lu Ming mengangguk dan tertawa. Mari berkumpul di antara kalian yang muda, dan kami orang tua tidak akan terlibat. Orang tua dari klan Raiteon tertawa, lalu pergi bersama orang lain di Sekte Raiteon. Kamu harus kembali dulu. Long Chen memerintahkan yang kuat dari Shen Xiangzong. Jelas, posisi Long Chen di Shen Xiangzong sangat tinggi. Orang-orang kuat dari Sekte Gajah Dewa mengangguk dan pergi dari sini. Akhirnya, orang-orang kuat di Istana Phoenix juga pergi satu demi satu. Tempat berkumpul yang makmur dan restoran yang makmur. Lu Ming, Long Chen, Huang Ling, Mo Qingsui, Ye Dongfang, Su Lari, 6 orang membentuk meja. Di atas meja, telah penuh dengan kelezatan anggur roh, orang-orang mendorong cangkir untuk mengganti cangkir, makan dan minum dengan gembira. Sudah 7 atau 8 tahun sejak aku melihat Dewa Daratan. Long Chen minum beberapa cangkir dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun berpisah, banyak hal berubah. Seperti Lu Ming, dia telah memilih untuk bergabung dengan Lembah Dewa Naga. Namun, dia kemudian ditangkap oleh Istana Dewa Selatan di Shengsu dan ditahan selama hampir 2 tahun. Akhirnya, dia diselamatkan oleh orang kuat dari Sekte Shen Xiang dan memujanya sebagai seorang guru. Sekarang dia dihormati di Sekte Shen Xiang. Faktanya, aku belum melihat kamu dalam 7 atau 8 tahun. Kemudian, aku kembali ke Shengsu dan melihat kamu dibawa pergi oleh orang kuat dari Sekte Dewa Gajah. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apakah kamu di sana? Long Chen tertegun. Dengan baik. Lu Ming diam-diam, dia telah dicampur ke dalam Istana Dewa Selatan, awalnya ingin menyelamatkan Dragon Chen, cukup dikatakan sekali. Terima kasih banyak. Long Chen mengangkat gelasnya, dan matanya tergerak. Haha, jangan berterima kasih padaku. Ada baiknya Sekte Dewa Gajah yang kuat muncul di awal. Kalau tidak, kultivasiku saat itu tidak bisa menyelamatkanmu. Lu Ming tersenyum. Yang lain juga terkejut bahwa Lu Ming dan Long Chen berasal dari satu tempat. Pada saat ini, Lu Ming terlihat sedikit tergerak, dan kemudian kilatan cahaya alis, gelembung muncul di bahu Lu Ming. Lu Ming yang mati, Lu Ming yang bau, setiap hari aku terjebak di peta gunung dan sungai, tempat aku makan dan minum dan berkicau. Gelembung keluar, bergumam tidak nyaman, cemberut, lalu ambil pot anggur, bulu-bulu minum sedikit, wajah merah jambu, langsung lebih merah. Long Chen, Huang Ling dan yang lainnya tiba-tiba melihat Lu Ming melepaskan seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, satu persatu terpana. Lu Ming, selamat tinggal selama bertahun-tahun. Kupikir kamu tidak memiliki semua anakmu. Selamat. Long Chen mengambil segelas anggur dan meminumnya. Apa? Lu Ming terlihat bingung. Lu Ming, jadi kamu sudah punya anak. Huang Ling menatap Lu Ming dan menggelembung. Semakin dia melihat mereka, semakin dia merasa seperti mereka. Di kedalaman matanya, jejak kehilangan melintas di matanya. Wow, Huang Ling akan menangis, tapi Lu Ming, putrimu sangat imut. Ayo, bibi peluk dia. Salju Muking datang untuk menahan gelembung. Tidak. Gelembung itu menggelengkan kepalanya seperti mainan, melompat ke atas Lu Ming, memeluk leher Lu Ming, dan menggantung erat di tubuh Lu Ming. Kamu salah paham, dia bukan putriku. Cara diam Lu Ming. Bukan putrimu, jangan berdalih, kurasa dia mirip denganmu. Mo Qingsui jelas tidak mempercayainya. Sejujurnya, gelembung dan Lu Ming sangat mirip. Itu karena ketika gelembung berubah menjadi bentuk, mereka secara tidak sadar terlihat seperti Lu Ming. Secara alami, mereka terlihat seperti Lu Ming. Lu Ming tidak bisa tertawa atau menangis. Dia hanya bisa menjelaskan. Begitu mereka merasakannya, mereka menemukan bahwa gelembung itu bukanlah manusia, dan mereka mengeluarkan nafas dewa dan binatang. Tentu saja, setelah gelembung terbentuk, mereka tidak dapat merasakan binatang seperti apa gelembung itu. Oh, itu benar-benar binatang buas. Mo Qingsui bergumam, dan Huang Ling, entah kenapa lega. Kesalahpahaman, minum. Long Chen tersenyum canggung. Kerumunan mendentingkan gelas dalam suasana hangat. Lu Ming, kamu harus berhati-hati jika kamu menyinggung keluarga Jin Wu dan Wan Jia hari ini. Meskipun kamu dipaksa oleh pasukan besar kita hari ini dan para tetua mereka tidak pandai bertarung, mereka masih memiliki Tian Jiao yang lebih kuat. Segera, mereka akan kembali dari Tian di kota. Ye Dongfang membuka mulutnya. Long Chen, Huang Ling,
Muking salju beberapa orang, wajahnya menggumpal. Ya, Tianjiao itu hampir semuanya adalah pencapaian di atas tanah suci yang agung. Mereka sangat mengerikan. Wajah Huang Ling bermartabat. Kota Tiandi, mengapa semua orang itu ada di kota Tiandi? Lu Ming bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kota Tiandi. Lu Ming, tanah Yuanshan, memiliki 9 tempat suci, salah satunya adalah tanah suci bulan kuno, tetapi tidak terlalu kuat, dan kota Tiandi juga merupakan salah satu dari 9 tempat suci, kepala dari 9 tempat suci. Long Chen menjelaskan. Lu Ming merasa bahwa kota Tiandi adalah kepala dari 9 tempat suci. Kota Tiandi sangat luas dan tak terbatas. Dikatakan dibangun oleh Kaisar Surga kuno. Di kota Tiandi, ada banyak kekuatan yang kuat, yang lebih menakutkan daripada tanah suci bulan kuno. Sekitar setahun yang lalu, berita keluar dari kota Tiandi bahwa beberapa tokoh Kaisar Agung maju untuk mendirikan halaman suci Yuanshan dan memanggil Tianjiao dari seluruh wilayah Yuanshan untuk berlatih di dalam. Tianjiao dari seluruh wilayah Yuanshan akan memasuki istana, dan akan ada Kaisar sendiri. Ini adalah sosok Kaisar Agung yang sebenarnya, dan ada lebih dari satu. Begitu berita itu keluar, seluruh negeri Yuanshan terkejut. Banyak Tianjiao yang kuat adalah yang pertama bergegas ke kota Tiandi. Dikatakan bahwa kota Tiandi telah mengumpulkan awan dan awan. Tahun ini, telah terjadi pertempuran terus-menerus untuk garis depan. Long Chen menjelaskan. Kaisar Surga, karakter Kaisar Agung yang sebenarnya. Lu Ming bingung. Dia mendengar kata-kata Long Chen, yang tidak normal. Apakah mereka biasanya tidak berbicara tentang Kaisar yang sebenarnya? Bab 1763. Lu Ming, kamu seharusnya tidak jelas tentang pembagian spesifik wilayah Kaisar Wu. Huang Lingdao. Lu Ming mengangguk. Tidak lama setelah dia pertama kali datang ke tanah suci bulan kuno, dia bahkan tidak memiliki sosok kekaisaran di Changzhou sebelumnya. Secara alami, dia tidak mengetahui pembagian spesifik dari karakter Kaisar Wu. Pangkat Kaisar Wu sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang baru saja menembus Kaisar Wu adalah Kaisar Kecil, lalu ke atas adalah Kaisar Tengah. Ketika Kaisar Tengah naik, itu adalah Kaisar Agung. Ketika Kaisar Agung naik, ada juga posisi Kaisar Surga. Setiap Kaisar dibagi menjadi 7 bintang. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming terkejut. Ranah Kaisar Wu mengandung begitu banyak alam. Setiap Kaisar dibagi menjadi 7 bintang. Seberapa menakjubkan ini? Misalnya, di luar tanah suci bulan kuno, mereka yang kuat di tingkat kekaisaran umumnya berada di ranah kerajaan kecil, yang sama sekali bukan Kaisar yang hebat. Namun, banyak orang di bawah Kaisar Wu akan menghormati tokoh-tokoh itu sebagai Kaisar Agung. Faktanya, hanya mereka yang benar-benar kuat dalam posisi Kekaisaran Agung yang merupakan Kaisar Agung sejati. Kata-kata, Kaisar Agung, akan ditambahkan setelah gelar, seperti reinkarnasi di medan perang 100 kelompok etnis. Kaisar. Huang Ling lalu menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming mengerti bahwa apa yang biasanya mereka sebut Kaisar Agung bukanlah Kaisar Agung, tetapi gelar kehormatan semua orang. Seperti Changdi, Yundi, Qian Shaodi dan sebagainya, mereka bukan Kaisar Agung, jadi gelarnya tidak mengambil kata Kaisar Agung. Misalnya, Changdi, di Changzhou, dikenal sebagai Kaisar Agung, tentu saja, juga orang Changzhou, tidak memahami pembagian spesifik Kaisar Wu. Kaisar reinkarnasi adalah Kaisar yang sebenarnya. Masih banyak alam di alam Kaisar Wu. Diperkirakan orang-orang seperti Changdi hanyalah kerajaan kecil. Jalan menuju puncak sangat panjang, tapi lebih menarik. Mata Lu Ming berkilat dengan antisipasi. Jalan seni bela diri itu panjang. Dalam proses pendakian, itu semacam kesenangan. Kaisar Agung adalah orang yang berdiri di puncak gunung. Saat ini, tanah suci bulan kuno tidak diketahui. Di kota Tiandi, beberapa Kaisar Agung maju untuk mendirikan halaman suci Yuanshan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, itu telah menarik banyak orang kuat Tianjiao untuk pergi ke sana. Ye Dongfang Dao, di matanya, juga menunjukkan warna kerinduan. Apakah ada yang kuat di Yuanshan? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Legenda, kota Tiandi dibangun oleh Kaisar, tapi sekarang, Kaisar adalah legenda, dunia tidak terlihat, Kaisar adalah puncaknya. Long Chen menghela nafas. Apakah ada kerajaan di atas Kaisar hari itu? Lu Ming bertanya lagi. Legenda memang ada, tapi terlalu jauh, legenda dalam legenda. Huang Ling merenung. Lu Ming sulit untuk ditenangkan. Dia banyak berpikir. Di mana 10 binatang perang teratas? Dan pernah berkata bahwa 10 binatang petarung teratas adalah puncak dunia. Apakah tahta agung atau tahta surga? Pada awalnya, Lu Ming melihat Titan Longikon, yang sangat mengerikan dan dapat menghancurkan dunia. Terlebih lagi, Kaisar Kekacauan Zun dikatakan lebih kuat dari 10 binatang perang teratas. Apa negara bagian itu? Setelah berpikir sejenak, Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Ini masih terlalu jauh darinya. Halaman suci Yuanshan, apakah sudah diadakan? Lu Ming mengubah topik. Tidak, aku mendengar bahwa itu telah dibangun.
Aku yakin itu akan segera diadakan. Kali ini, Tian Jiao itu kembali dari kota Tiandi untuk mempersiapkan perang dan menunggu pembukaan halaman suci Yuanshan. Lagi pula, tidak demikian mudah memasuki halaman suci Yuanshan. Jalan Long Chen. Setelah beberapa jam mengobrol, waktu berlalu. Lu Ming mengetahui banyak informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Meskipun Lu Ming mendapatkan sebagian dari memori Jiulong, itu hanya sebagian saja, dan banyak dari mereka hilang. Terlebih lagi, di masa lalu, Jiulong jatuh, dan ingatan Yuan Lu hampir kosong. Lu Ming, ada yang ingin kutanyakan. Bagaimana kalau kita pergi keluar? Long Chen membuka mulutnya. Bagus. Lu Ming mengangguk. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Huang Lingdao. Kemudian, Huang Ling, kamu Dongfang, Sulari dan yang lainnya semua pergi. Setelah menyelesaikan akun, Lu Ming pergi dengan Long Chen. Saat itu malam, dan mereka berjalan di langit, berjalan di atas awan. Bagaimana situasi Shen Huang? Long Chen bertanya. Lu Ming tidak terkejut. Dia tahu bahwa Long Chen akan bertanya. Shen Huang telah bersatu sekarang. Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di tanah Shen Huang. Setelah mendengar ini, Long Chen terdiam lama. Lu Ming tidak berbicara. Bagaimanapun, kekuatan hegemonik tempat Long Chen dilahirkan dihancurkan olehnya, dan keluarga Xie ditutup dan diangkat sendiri selama ribuan tahun. Dan tunangan Long Chen adalah Xie Nianlin, putri dari keluarga Xie. Untuk waktu yang lama, Long Chen menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka itu terjadi pada Shen Huang, tapi tidak apa-apa. Sebenarnya, ketika aku melihatmu, aku tahu bahwa situasi Shen Huang sudah stabil. Apakah kamu tidak menyalahkanku? Tanya Lu Ming. Apa yang aneh dengan situasi ini? Di dunia ini, ada banyak cerita yang terjadi setiap hari. Ada juga banyak kekuatan yang musnah dan banyak kekuatan yang lahir. Ini adalah aturan dunia yang tidak dapat diubah. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukan sama. Long Chen tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Mingdao. Aku ingin mengucapkan terima kasih telah membiarkan keluarga Xie lewat. Long Chen tersenyum, merenung sejenak, dan kemudian berkata, sepertinya ketika aku ingin kembali ke dewa, aku ingin membawa Nianlin keluar, bukankah itu melanggar sumpah? Tentu saja, kapan kamu akan kembali? Apakah akan ada susunan teleportasi di Sekte Dewa Gajah? Lu Ming bertanya. Sudah bertahun-tahun sejak Lu Ming pergi. Lu Ming juga ingin kembali. Shen Xiangzong tidak memiliki susunan transmisi ke kelompok daratan Shengsu. Untuk tanah suci bulan kuno, kelompok tanah Shengsu terlalu berjauhan, dan tidak ada kekuatan yang akan membuka susunan transmisi seperti itu. Sejauh yang aku tahu, hanya beberapa kekuatan di Changzhou, serta yang di Yunzhou dan Dizhou, dekat dengan kelompok benua Shengsu, dapatkah mereka membuka susunan transmisi? Jalan Long Chen. Apa, hanya Changzhou, Yunzhou dan Dizhou yang memiliki rangkaian transmisi? Wajah Lu Ming berubah. Ya, apa? Apa yang terjadi di tiga negara bagian ini? Long Chen bertanya. Tidak buruk. Saat ini, Lu Ming berbicara tentang kultus roh jahat. Ini adalah kultus roh jahat. Aku akan kembali dan memberitahu tuannya tentang hal itu. Bisakah kamu memintanya mengirim seseorang ke Changzhou untuk memusnahkan kultus roh jahat? Jalan Long Chen. Jika itu Lu Zongming, lebih baik membunuh roh jahat. Lu Ming, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana dengan duel antara kau dan aku? Long Chen tiba-tiba membuka mulutnya, dan dia dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Sesuai seleraku. Lu Ming membuka mulutnya dengan rasa perang yang kuat. Bab 1764. Long Chen, yang merupakan pemuda pertama di tanah Shen Huang, terbangun menjadi salah satu dari 10 monster petarung teratas. Naga Archean memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah itu, dia menyembah tokoh-tokoh besar Sekte Dewa Gajah dan datang ke Tanah Suci Bulan Purba. Bertahun-tahun kemudian, Lu Ming juga sangat ingin tahu dari mana datangnya Long Chen. Ledakan, ledakan. Dua orang berdiri di ketinggian, saling berhadapan, tubuh mengeluarkan nafas teror, nafas dua orang, tanpa ampun bertabrakan, dalam sekejap, keempat sisi awan, langsung meledak, tersebar melayang kembali. Mingsheng sempurna. Begitu nafas terbuka, Lu Ming dapat melihat bahwa kultivasi Long Chen adalah kesempurnaan dari orang bijak Ming, yang tidak jauh dari orang bijak agung. Ini juga normal. Meskipun budidaya Long Chen dilampaui oleh Lu Ming pada tahun-tahun itu, Lu Ming datang ke Tanah Suci Bulan Kuno dan menyembah orang-orang kuat dari Sekte Gajah sebagai gurunya. Sumber daya yang dia dapatkan pasti jauh lebih banyak daripada milik Lu Ming. Sekarang normal baginya untuk mencapai kesempurnaan dinasti Ming. Mengaum, oh. Nyanyian naga dan suara gajah terdengar bersamaan, dan muncullah bayangan langit dan bumi di kepala mereka. Seekor Kowlon, gajah naga purba, semuanya memiliki momentum dan keagungan 8 tanah terlantar. Kemudian mereka bergerak pada saat yang sama. Dua sosok, pada saat yang sama terhadap satu sama lain.
Di tubuh Luming, hukum kekacauan beredar, menampilkan penjara Zen Tiangong, satu tangan terbelah, telapak tangan tampaknya berubah menjadi prasasti penjara Zen, dan mengarah ke penindasan naga Chen. Untuk merindukan Chen, Luming tidak memegang tangannya, semuanya pecah. Oh! Di tubuh Long Chen, terdengar dering suara gajah yang konstan. Tubuhnya menggembung, lengannya tumbuh dengan cepat, dan otot-ototnya diikat. Sepertinya dia penuh dengan kekuatan tak terbatas. Sulit bersama. Bang! Jika dua bintang bertabrakan, langit bergetar dan ruang berfluktuasi dengan hebat. Kekuatan tak terlihat meledak dari tempat mereka bertarung, menyapu ribuan mil, menghancurkan semua awan. Kedua pria itu terbelah dalam satu pukulan dan mundur pada saat bersamaan. Sungguh kekuatan yang mengerikan, ini. Hukum kekuatan. Hati Luming berbalik dan melihat hukum Long Chen. Hukum Long Chen adalah hukum kekuatan tertinggi, yang dikenal sebagai kekuatan tertinggi. Sirkulasi hukum dapat mengirimkan kekuatan teror yang tak tertandingi dan menghancurkan semua jenis hukum dengan satu kekuatan. Ini adalah hukum yang mengerikan. Meskipun tidak sebaik 10 hukum terkuat, itu tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Itu adalah salah satu hukum paling mengerikan di bawah 10 hukum terkuat. Datang lagi. Semangat juang Long Chen seperti pelangi, seperti dewa kuno, menginjak kehampaan, kekuatan menuju kemiskinan. Selamat datang. Apa yang ditakuti Luming? Apa yang dia praktikkan adalah hukum kekacauan, salah satu hukum terkuat antara langit dan bumi, dan Gong Zhenjutian. Dengan kombinasi keduanya, setiap serangan mengandung kekuatan tak terbatas dan dapat menekan segalanya. Bang! Kedua kalinya mereka saling memukul, raungan yang lebih keras pecah antara langit dan bumi. Kali ini, mereka gemetar, lalu terus membombardir satu sama lain. Bang! Bang! BR lebih besar dari. Di zaman kuno, kedua monster itu terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bertarung 100 jurus, dan mereka seimbang. Tubuh roh Long Chen juga merupakan tubuh roh surgawi menengah. Hukum adalah hukum yang kuat. Keduanya sedikit lebih lemah dari Luming, tetapi kultivasi mereka jauh lebih kuat dari Luming. Sulit membedakan pemenang dari yang kalah. Menyentuh. Itu tembakan lain, dan kedua pria itu mundur. Selamat, Luming. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan sihirku. Kamu harus berhati-hati. Di mata Long Chen, semangat juang lebih kuat. Satu sama lain. Luming membuka mulutnya, ki dan darah mendidih di sekujur tubuhnya, dan hukum kacau beredar di sekujur tubuhnya. Cobalah yang terbaik untuk membuat tinju gajah ajaib. Kekacauan merampok jari. Dua orang minum pada saat yang sama, menunjukkan kekacauan merampok jari. Luming tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi pecah dengan seluruh kekuatannya. 33% dari jari-jari yang kacau pecah dengan seluruh kekuatannya. Jari besar, seperti jari dewa, pergi ke titik Long Chen. Dan Dragon Chen meniup satu tinju, di langit, seekor gajah raksasa muncul, melihat ke langit, mengaum, menginjak kehampaan, melompat ke arah Luming, seolah-olah menginjak-injak sepanjang waktu. Ledakan. Perampokan kekacauan mengacu pada pengeboman dengan patung raksasa, dan kemudian gemuruh yang mengguncang bumi pecah. Dengan kekuatan ini, Luming dan Long Chen melayang sejauh ratusan mil dari satu sama lain dan saling berhadapan dari kejauhan. Luming, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat kuat. Perang dunia hari ini benar-benar menyenangkan. Bagaimana dengan pertukaran hari lain? Jalan Long Chen. Kamu juga sangat kuat. Kita akan bertengkar di lain hari. Luming mengangguk. Dalam beberapa hari, ketika tuanku mendapat berita, aku akan menemukanmu lagi. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik dan pergi ke udara. Tentu saja, Luming tidak mengetahuinya. Tangan Long Chen di lengan bajunya bergetar. Setelah lama Chen pergi, Luming menjabat tangannya yang mati rasa dan berkata dengan senyum pahit, kultivasi aku masih lemah. Sejujurnya, Long Chen sangat kuat, dan Luming samar-samar merasa bahwa trik sulap terakhir, Long Chen mungkin tidak menggunakan semua kekuatannya. Tentu saja, sarana Luming lebih dari ini. Jika kita benar-benar ingin bertarung dengan seluruh kekuatan kita, Long Chen mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Sambil tersenyum, Luming berbalik dan pergi dan kembali ke Istana Phoenix. Luming menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih. 3 hari kemudian, Long Chen datang ke Istana Phoenix. Apakah tuanmu menolak? Luming sedikit mengernyit. Long Chen juga penuh dengan kepahitan. Dia duduk di kursinya di halaman lain Luming, mengeluarkan sebotol anggur dan banyak minum. Dia berkata, ya, aku memberitahu Tuan tentang kultus roh jahat dan ingin meminta Tuan untuk mengirim seseorang untuk menghancurkan kultus roh jahat, tetapi Tuan menolak secara langsung. Dia berkata, aku akan mengurus hal-hal kecil ini sendiri. Serahkan padamu. Luming juga tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Hanya dengan berlatih keras dan menjadi kaisar di masa depan, dia dapat membunuh Changzu dan kembali ke Shen Huang dengan susunan transmisi. Cara Long Chen tak berdaya. Luming tersenyum pahit. Tampaknya ini adalah ujian bagi Master Long Chen. Enak, ada anggur untuk diminum lagi.
Suara lembut datang dari luar halaman, dan kemudian aku bisa melihat gelembung masuk dari luar. Di belakang gelembung, mereka mengikuti Huang Ling. Belakangan ini, gelembung juga bercampur dengan Huang Ling. Setiap hari, dia bersarang bersama dan berlari mengelilingi Istana Phoenix. Namun, ada banyak ramuan suci di Istana Phoenix yang telah masuk ke perutnya. Gadis kecil masih suka minum. Ini dia. Guci anggur muncul di tangan Long Chen dan melemparkannya ke gelembung. Gelembung yang dipegangnya, membuka tutupnya, mengambil minuman besar, dan menyipitkan matanya yang bahagia. Anak kecil ini, dia sangat rakus. Huang Ling masuk dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja aku masih punya sayap hitam keemasan di sini. Aku belum memakannya. Sambil tersenyum, Lu Ming mengeluarkan sayap emas. Kekuatan suci melonjak, mencabut semua bulu sayap dan mulai memanggang. Huang Ling sedikit terkejut. Di luar dugaan, Lu Ming benar-benar berani memanggang sayap hitam keemasan. Setelah beberapa saat, aromanya sangat kuat, dan beberapa orang mulai memakannya, terutama gelembung. Mereka penuh dengan minyak dan menyipitkan mata mereka. Bersenandung. Saat ini, wajah Lu Ming berubah. Sebuah token keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya terang. Token Hunyuan. Bab 1765. Token Hunyuan tiba-tiba meledak, yang mengejutkan Lu Ming. Tetapi pada saat berikutnya, Long Chen dan Huang Ling keduanya memiliki cahaya tubuh yang sama dan mengeluarkan token Hunyuan. Jelas, Huang Ling juga mendapatkan token Hunyuan. Lu Ming tidak terkejut. Dikatakan bahwa token Hunyuan diberikan kepada orang-orang dengan potensi besar. Sebelum membobol kaisar, Huang Ling bangun dengan darah abadi Tian Huang, salah satu dari 10 monster petarung teratas, yang tidak lebih lemah dari Long Chen. Juga normal untuk mendapatkan token Hunyuan. Apakah ujian terakhir dari Sekte Hunyuan akan datang? Suara Huang Ling Jiao, matanya menunjukkan jejak harapan. Tes terakhir Sekte Hunyuan. Mata Lu Ming berkilat. Ketika dia mendapatkan token Hunyuan, sebuah suara datang kepadanya, yang berarti dia telah lulus ujian pendahuluan. Belakangan, Tui memberitahu Lu Ming bahwa token Hunyuan terkait dengan keturunan Sekte Hunyuan. Faktanya, Lu Ming telah menunggu. Setelah bertahun-tahun, apakah akhirnya datang? 3 token Hunyuan, masing-masing digantung di atas 3 orang, bersinar semakin terang. Akhirnya, 3 sinar cahaya terbentuk untuk menutupi ketiga orang itu. Aku juga pergi, Jojo. Lu Ming takut kolom cahaya akan mengusir gelembung pada awalnya. Lagi pula, gelembung itu tidak memiliki token Hunyuan. Tanpa diduga, kolom cahaya sama sekali tidak abnormal. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kolom cahaya membuat dengungan, lalu Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen menghilang di sini. Tentu saja, ada gelembung. Lu Ming merasa bahwa dia sedang mengembara melalui ruang dan waktu. Perasaan ini sangat mirip dengan pergi ke balai kekacauan. Dia harus melalui ruang yang panjang untuk memiliki perasaan ini. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di atas perahu kecil. Di mana ini? Lu Ming melihat sekeliling. Di segala arah, semuanya adalah awan pada umumnya, yang luas, dikelilingi awan, tidak membedakan timur, barat, utara dan selatan, tidak ada bumi dan langit. Di bawahnya, sebuah perahu, begitu tergantung di awan. Kakak Lu Ming. Gelembung sebenarnya juga masuk, di tepi Lu Ming, dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling. Tikus roh ruang waktu dari generasi terakhir adalah salah satu dari 9 master aula dari Sekte Hunyuan. Mungkin karena alasan ini, gelembung dapat masuk tanpa token Hunyuan. Lu Ming menebak secara diam-diam. Huang Ling, Long Chen. Lu Ming melihat ke kanan. Huang Ling dan Long Chen berada di sisi kanan Lu Ming. Di bawah kaki mereka, ada perahu sebagian, tergantung di awan. Huang Ling, sebelum kamu Istana Phoenix, harus ada seseorang yang masuk. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Lu Ming bertanya. Huang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, pertempuran Qiyun telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sesekali, seseorang akan mendapatkan token Hunyuan dan memasuki tempat penilaian akhir. Namun, setiap kali, tempat masuknya berbeda, jadi aku juga tidak punya pengalaman. Ya, aku telah melihat catatan serupa di Sekte Sensiang. Tempat di mana Sekte Hunyuan mulai masuk setelah ujian akhir Sekte Hunyuan selalu berbeda, tetapi tempat di belakangnya sama. Long Chen juga berkata, apakah kamu tahu keberadaan seperti apa Hunyuan Zong itu? Bagaimana mungkin pertempuran Kiran tersebar di seluruh tanah Yuan? Lu Ming selalu sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Dikatakan bahwa Sekte Hunyuan adalah kekuatan puncak di surga. Ini sangat kuat. Ada keterampilan unik Yuan dan Lu yang tak terhitung jumlahnya, yang diwarisi dari Sekte Hunyuan. Dikatakan bahwa Sekte Hunyuan sedang mencari penerus. Huang Ling menjelaskan. Akankah seluruh Yuan Lu, semua pemuda berbakat dan potensial, datang ke ujian akhir? Lu Mingdao. Itu tidak benar. Sekte Hunyuan adalah warisan terkuat antara langit dan bumi, tapi itu hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Ada juga beberapa Tianjiao yang belum berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun, jadi mereka bisa, aku tidak datang ke ujian akhir. Namun, pasti akan ada banyak bakat dan potensi mengerikan Tianjiao yang masuk.
Mungkin kita semua akan bertemu dengan mereka. Huang Ling menjelaskan lagi. Lu Ming mengangguk. Kali ini, mereka mungkin melihat sejumlah besar Tianjiao yang tak tertandingi. Mereka yang bisa mendapatkan token Hunyuan pastilah mereka yang memiliki potensi besar. Aku khawatir beberapa kesombongan surga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Long Chen bertanya. Kita hanya bisa bergerak maju. Arah haluan kano trifoliate kita sama. Ayo maju. Lu Ming melamar. Huang Ling dan Long Chen mengangguk, ketika kekuatan suci itu masuk ke dalam perahu itu dengan cepat terbang ke depan. Di sini, tanpa batas, tanpa arah, tanpa bumi dan langit berbintang, ketiga orang itu hanya bisa terus bergerak maju. Namun, beberapa hari kemudian, mereka masih tidak menemukan apa-apa. Keempat sisinya, masih berupa awan yang luas, halus tak berujung, seolah-olah tidak ada habisnya pada umumnya. Untungnya, ketiganya sangat sabar, duduk di atas perahu, sementara berlatih, sambil bergerak maju, tidak cemas. Tapi itu gelembung. Awalnya, dia sangat penasaran. Dia mengedipkan matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia menemukan ada awan dan kabut yang luas di mana-mana, hampir tidak ada bedanya, dia berbaring di perahu dan tertidur. Waktu, hari demi hari, dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, mereka masih berlayar di awan. Kamu lihat, kan? Tiba-tiba, Huang Ling berseru. Lu Ming dan Long Chen juga melihat ke depan. Pergilah, awan tak berujung, ada sesosok besar. Sosok ini, yang duduk di awan, memiliki energi yang sama dengan langit, awan besar tak berujung dan kabut di sekeliling tubuhnya. Apakah ini? Murid ketiganya menyusut. Angka ini terlalu besar. Bahkan jika itu adalah puncak gunung, itu seperti semut mol di depannya. Pedang yang kuat. Semakin dekat mereka, ketiganya merasa bahwa sosok itu penuh dengan arti pedang yang menakutkan, seolah membelah langit dan bumi. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Namun, sosok itu hanya duduk di sana, tidak bergerak. Tidak, itu bayangan, bukan substansi. Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia menemukan bahwa sosok ini tidak nyata, itu hanya bayangan. Huang Ling dan Long Chen menarik napas, sosok itu, memberi mereka terlalu banyak tekanan, benar-benar keberadaan yang tak terbayangkan, aku khawatir satu napas, dapat meledakkan mereka sampai mati. Jika seseorang yang berlatih kendo datang ke sini, ini akan menjadi kesempatan besar. Huang Ling menghela nafas. Jika seseorang yang berlatih kendo datang ke sini dan merasakan arti pedang dari sosok besar itu, dia pasti bisa mendapatkan sesuatu. Namun, tidak satupun dari mereka menghususkan diri dalam kendo. Secara alami, itu tidak berguna. Ketiga pria itu mengemudikan perahu di sekitar sosok besar itu dan terus bergerak maju. Tapi segera setelah itu, mereka menemukan sosok yang juga besar dan tak tertandingi, dan sosok ini memancarkan rasa logam yang kuat dan tak tertandingi. Untuk tiga orang, itu tidak ada gunanya. Mereka melewatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menemukan 5 sosok besar, tergantung di awan yang luas, memancarkan berbagai nafas yang berbeda. Bab 1766. Apakah angka-angka ini diproyeksikan oleh keberadaan Sekte Hunyuan yang kuat? Huang Ling menebak. Sangat mungkin. Lu Ming dan Long Chen semuanya menganggukkan kepala. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba melihat tikus roh besar di depan mereka. Ini tikus ruang dan waktu. Lu Ming terkejut. Dia dapat melihat sekilas bahwa tikus roh besar ini adalah tikus roh ruang dan waktu. Sosok tikus roh ruang waktu juga muncul di sini, yang menunjukkan bahwa noumenon dari bayangan virtual ini belum tentu hidup di dunia, dan banyak orang mungkin mengatakan bahwa mereka telah jatuh. Pada saat ini, gelembung naik ke atas, Leng Lengleng melihat bayangan virtual tikus roh ruang waktu yang besar, warna kesedihan di mata. Tiba-tiba, bayangan tikus roh ruang waktu mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya, yang melesat menuju Lu Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, cahaya menerobos ke alis gelembung dan menghilang. Gelembung ekspresi serius, duduk di perahu, mulai berlatih, tubuh dipenuhi dengan suasana yang indah, dikelilingi oleh hukum ruang dan waktu. Lu Ming senang mengetahui bahwa ini adalah peluang gelembung. Setelah itu, ketiganya melanjutkan. 2 hari kemudian, mereka melihat patung besar dan tak tertandingi di langit, meraung ke langit, mengancam semua sisi rumah. Salah satu dari 10 binatang perang teratas, gajah naga Archayan. Pada akhirnya, bayangan gajah naga purba menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke alis Long Chen. Dragon Chen menutup matanya dan menyadari bahwa dia memisahkan sebagian dari pikirannya untuk mengendalikan perahu dan bergerak maju bersama Lu Ming. Tanah yang luas dan tak berujung ini tampaknya memiliki banyak proyeksi keberadaan yang kuat. Segera setelah itu, mereka menemukan Phoenix besar, yang dipenuhi dengan api undep. Itu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, Tian Huang yang abadi. Bayangan kosong Phoenix abadi berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke alis Huang Ling. Gelembung, Naga Chen, Huang Ling berturut-turut, semuanya mendapat kesempatan.
Lu Ming juga sangat menantikannya. Apa yang bisa dia temui? Apakah kamu akan menemukan bayangan Kowloon? 2 hari kemudian, mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 hari. Di depannya, sesosok besar duduk bersila di kehampaan, dikelilingi oleh nafas kekacauan. Ini adalah Chaos Kaisar Zun. Mata Lu Ming tiba-tiba menyala. Kaisar Chaos Zun juga salah satu dari 9 Master Aula Sekte Hunyuan. Ada gelombang hukum kekacauan yang kuat dan mengerikan di tubuh Kaisar Zun yang kacau balau. Lu Ming menatap bayangan virtual Kaisar Kekacauan Zun, dan hukum kekacauan juga meledak, yang tampaknya beresonansi dengan bayangan virtual Kaisar Kekacauan. Benar saja, sosok bayangan kosong Kaisar dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir ke alis Lu Ming. Lu Ming segera menutup matanya, dan dalam benaknya, dia berinisiatif untuk memunculkan gambar virtual dari seorang Kaisar yang kacau, memancarkan nafas yang kuat dari hukum yang kacau. Kesempatan besar. Mata Lu Ming cerah. Jika kita membandingkan bayangan dengan bayangan dari waktu ke waktu, kecepatan pemahaman hukum kekacauan pasti akan meningkat pesat. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku dibawa ke sini oleh token Hunyuan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku memiliki kesempatan seperti itu. Lu Ming memisahkan sebagian kecil dari pikirannya, mengendalikan perahu, terus berlayar ke depan, dan kemudian diam-diam memahami kekacauan merampok jari. Benar saja, dengan bayangan imajiner kekacauan Kaisar Zun di benaknya sebagai referensi, dia menyadari kecepatan jari-jari perampok kekacauan, yang sangat dipercepat. 7 hari kemudian, jari perampokan Lu Ming yang kacau dibudidayakan hingga 40%. Saat ini, mereka sudah berada di sini selama sebulan. Ledakan. Di depan kami, ada raungan yang kuat. Lu Ming, Huang Ling dan Long Chen bangun dari latihan bersama. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara keras setelah mereka masuk ke sini. 3 orang melihat ke depan, tidak tahu seberapa jauh, ada kilatan petir di mana-mana. Ya. Tiba-tiba, ketiganya saling memandang. Mereka akhirnya melihat orang lain, semua anak muda, pria dan wanita, satu persatu momentum yang luar biasa, yang terlihat adalah naga dan phoenix. Orang-orang ini, seperti Lu Ming dan Lu Ming, masing-masing naik perahu dan berlayar ke depan. Mata beberapa orang sedingin pisau, menyapu ketiga orang Lu Ming, tetapi hanya sapuan, mata ke depan. Kultivasi yang kuat. Mata Lu Ming terpaku. Meskipun mereka baru saja melirik mereka memberi banyak tekanan pada mereka. Kultivasi mereka tidak sesederhana Ming Sheng. Aku khawatir mereka telah melampaui Ming Sheng dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka terus berlayar ke depan, dan suara memekakkan telinga di depan semakin kuat dan kuat. Itu adalah suara guntur. Guntur tak terbatas, berkedip dalam kehampaan, menghalangi jalan di depan. Kesan akhirnya tiba, tapi guntur tidak bisa menghentikanku. Sosok yang bangga keluar. Lu Ming melihat seorang pemuda dengan mata tajam dan mulut seperti mulut bosok, berdiri di atas perahu dan mempercepat pelayaran. Ketika dekat dengan area guntur, orang ini juga mengeluarkan kekuatan guntur yang mengerikan. Guntur antara langit dan bumi terus membombardir pria itu, dan kekuatan guntur juga meledak pada pria itu untuk melawan guntur dunia luar. Sosoknya, mengendarai perahu, menghilang dalam guntur tanpa batas dalam sekejap mata. Apakah orang ini anggota klan Lei? Wajah Huang Ling berat. Klan Lei. Lu Ming penasaran. Klan Lei adalah keluarga besar kuno, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya sangat kuat dan memiliki detail yang mendalam. Bahkan jika itu adalah tanah suci bulan kuno, banyak kekuatan yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan jenis ini dari keluarga besar kuno. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Lalu ada orang lain di kano, menuju ke area guntur. Tiba-tiba terdengar jeritan, seorang pemuda tidak bisa menahan kekuatan guntur, dan dihancurkan oleh guntur. Datang dan mati sebelum kamu menjadi suci. Seorang wanita berwajah dingin berbicara dengan acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang di lautan guntur. Bukan Tian Jiao yang masuk ke sini. Prestasinya sangat kuat, beberapa orang belum menjadi orang suci. Hal ini membuat beberapa anak muda terlihat jelek dan tidak berani maju. Namun, sebagian besar anak muda, tanpa rasa takut, berlayar menuju guntur dan melawannya. Ada beberapa anak muda yang meledak, mengeluarkan nafas, bumi berguncang, sehingga orang lain terkejut. Kultivasi yang kuat, ini adalah nafas yang paling suci. Mata Huang Ling penuh keterkejutan. Kamu tahu, orang-orang ini masih sangat muda. Mereka pasti berusia di bawah 50 tahun dan termasuk generasi muda. Pada usia ini, luar biasa bisa mencapai tanah suci. Kali ini, di tanah dinasti Yuan, banyak Tian Jiao yang kuat masuk, dan ada tingkat paling suci, yang normal. Long Chen membuka mulutnya, wajahnya, tuangkan dengan tenang. Ayo pergi juga, Lu Mingdao. 3 orang di perahu, bergegas ke lautan guntur. Bab 1767. Ledakan. Zizizi. Begitu mereka bergegas ke lautan guntur, guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah mereka dan membelah kepala mereka. Tubuh Lu Ming, sirkulasi hukum kekacauan,
telapak tangan seperti pisau, terus-menerus terbelah, guntur itu akan tersebar. Ini sangat kuat, sulit untuk bersaing dengan kesuksesan kecil orang bijak umum dan kesuksesan besar Ming Seng. Dalam konfrontasi dengan guntur, Lu Ming mungkin mengetahui kekuatan guntur ini. Di sisi lain, tubuh Huang Ling dipenuhi dengan api mayat hidup, yang mengembun menjadi Phoenix. Phoenix melebarkan sayapnya dan menghancurkan semua guntur. Metode serangan Long Chen mirip dengan Lu Ming, dan tinjunya meledak, menghancurkan guntur. Adapun gelembung, yang paling sederhana, dia dipenuhi dengan hukum ruang dan waktu. Guntur jatuh ke dalam hukum ruang dan waktu dan langsung menghilang. Apakah itu hukum kekacauan, dan hukum ruang dan waktu? Anak muda lainnya, melihat Lu Ming dan gelembung, menjadi sangat berat. Lu Ming dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang melewati lautan guntur, bertarung melawan guntur dan kilat pada saat yang bersamaan. Laut guntur ini sangat besar, tetapi dengan kekuatan 4 orang Lu Ming, mereka dapat memblokirnya sepenuhnya. Setelah sekian lama, mereka melewati lautan guntur. Segera setelah mereka melewati lautan guntur, mereka melihat ada platform besar di depan mereka, yang tergantung di kehampaan yang luas. Dari kejauhan, masih ada beberapa sosok di peron. Apakah akhirnya di sini? Begitu mata mereka berbinar, mereka mempercepat perjalanan mereka dan segera sampai di sisi peron. Begitu sampai di peron, perahu di bawah kaki mereka otomatis menghilang, dan 4 orang menginjak peron. Banyak orang. Begitu Lu Ming melirik, dia menemukan bahwa ada lebih dari 1.000 orang di peron, semuanya pria dan wanita muda. Masing-masing memiliki temperamen yang luar biasa. Beberapa orang memiliki nafas yang kuat di tubuh mereka. Ada yang di Tanah Suci, ada yang di Tanah Suci Agung, bahkan di Tanah Maha Suci. Tetapi lebih banyak orang, apakah nafasnya tertutup, benar-benar astringen, memberi seseorang perasaan yang tak terduga. 4 orang Lu Ming menginjak peron. Mata beberapa orang menyapu ke arah mereka, tetapi lebih banyak orang duduk di peron dan menutup mata mereka. Ada pintu di sana. Huang Ling berkata dengan lembut. Lu Ming dan mereka juga mengetahuinya. Di kedalaman platform ini, terdapat gerbang batu yang sangat besar. Gerbang batu setinggi 10.000 kaki, tapi sekarang sudah ditutup. Di sekitar gerbang batu terdapat kehampaan yang luas, dikelilingi oleh awan. Tian Jiao muda ini harus menunggu gerbang batu terbuka. Lu Ming 4 orang, mencari sebidang ruang terbuka untuk pergi, dan kemudian satu demi satu duduk bersila, memanfaatkan waktu untuk berlatih dan memahami. Di tempat ini, kesombongan seperti awan. Kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jika kita dapat meningkatkan kekuatan kita, itu mungkin sangat berguna saat kritis. Di peron, ada keheningan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di platform. Segera setelah itu, mencapai sekitar 2.000, tetapi terus meningkat. Hingga mencapai sekitar 3.000 orang, saat ini hampir tidak ada yang datang. Bersenandung. Pada saat ini, gerbang batu besar, dengan sedikit getaran, dan kemudian memancarkan cahaya terang, dan kemudian, sesosok tubuh keluar. Ini adalah seorang lelaki tua berbaju putih, dengan wajah yang ramah. Hadirin sekalian, selanjutnya aku akan membukakan pintu, dan kalian akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Tetapi aku ingatkan bahwa ujian itu akan sangat berbahaya. Kamu kembali. Suara lelaki tua itu menyebar ke seluruh hadirin. Tapi semua mata tegas. Orang-orang muda ini berasal dari berbagai daerah, tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah Tian Jiao yang mengerikan dan kuat. Jika mereka dapat dikenali dengan token Hunyuan, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, anak-anak muda ini bangga dan percaya diri. Bagaimana mereka bisa menyerah dengan mudah? Pergi. Pria tua berjubah putih itu berkata, lambaian tangan, cahaya jatuh di gerbang batu, pintu batu bergetar, perlahan terbuka. Melalui gerbang batu, kamu bisa melihat bahwa di balik gerbang batu itu ada dunia yang subur. Sua. Begitu gerbang batu dibuka, seseorang bergegas ke sana karena takut didahului oleh orang lain. Kemudian, lebih banyak orang bergegas maju. Gerbang batu itu sangat besar sehingga tidak terlihat ramai meski ribuan orang bergegas melewatinya bersama-sama. Lu Ming dan mereka, juga bercampur dalam kerumunan, bergegas masuk ke gerbang. Tetapi pada saat ini, di langit di depan, tiba-tiba muncul telapak tangan besar yang tak tertandingi, menuju pengeboman Tian Jiao dan turun. Telapak tangan besar itu sebesar gunung, menutupi langit. Tian Jiao menjerit, dan itu berubah menjadi lumpur daging oleh telapak tangan besar itu. Mengaum. Kemudian, raungan, kera raksasa yang menjulang tinggi, melompat dari langit, bumi berguncang, Tian Jiao tidak bisa menghindar, langsung diinjak-injak sampai mati. Telapak tangan tadi berasal dari kera raksasa ini. Kera besar berteriak, sepasang telapak tangan besar, menamparkan yang lain. Kamu tidak bisa mengalahkan musuh, mundur. Beberapa orang meraung dan mundur. Mengaum. Lalu terdengar raungan konstan dari langit. Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak, dan krisis yang kuat menyelimuti dirinya. Kembali. Lu Ming mengaum, Zheng Li berguling, dengan gelembung,
Huang Ling, dan Red Longchen. Ledakan. Kera raksasa lainnya muncul di tempat di mana Luming dan Luming baru saja melihat ke langit dan meraung, dan roh jahat itu terisi. Menyentuh. Di langit, ada kera raksasa yang terus berjatuhan. Kera besar ini, yang tingginya ribuan kaki, bahkan lebih besar dari puncak gunung. Ada lebih dari selusin dari mereka, menutupi area ini, dan telapak tangan mereka terus mengepak di Tianjiao ini. Dalam sekejap mata, beberapa Tianjiao ditembak mati. Keluar dari sini, sekelompok sampah. Beberapa orang minum dingin, tetapi mereka tidak mundur. Mereka bergegas, dan mereka melancarkan serangan yang mencengangkan dan menghadapi kera raksasa secara langsung. Ledakan. Raungan besar terdengar, dan kera besar itu langsung dipukul mundur. Pria itu berubah menjadi sinar cahaya, yang langsung melintasi area yang dikelilingi kera raksasa dan menghilang di sini. Sua. Luming melihat bahwa itu adalah Tianjiao dari klan Lei. Telapak tangan kosong. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan mengembun menjadi telapak tangan. Satu telapak tangan mengalahkan kera raksasa, dan dengan mudah menerobos. Sungguh kekuatan guntur yang kuat. Luming berseru. Hukum guntur hanyalah hukum yang sangat umum, tetapi jatuh ke tangan orang-orang dari klan guntur, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Keluar. Seorang pria muda berjubah abu-abu, penuh dengan bau kematian yang mengerikan, memotong telapak tangannya dan berubah menjadi pedang yang mengerikan. Dia memotong telapak kera raksasa, dan kemudian melewati daerah ini dengan mudah. Hukum kematian. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Selama periode waktu di Tanah Suci Bulan Kuno ini, dia belajar banyak tentang hukum dunia. Hukum kematian, hukum yang mengerikan, sama terkenalnya dengan hukum kekacauan, hukum ruang dan waktu, dan hukum samsara. Itu adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Orang yang menguasai hukum maut disebut anak Tuhan dan anak maut. Tapi saat berikutnya, perhatian Luming tertarik oleh pihak lain. Bab 1768. Dia orang besar. Dia seperti hukum hitam. Luming terkejut. Selain dia, ada orang lain yang mengendalikan hukum kekacauan. Apakah itu tubuh kacau yang disebutkan oleh Tui? Luming menduga itu hanya mungkin. Luming tidak menyangka akan melihat tubuh yang kacau itu untuk waktu yang lama. Pria ini sangat kuat, seperti dewa, diselimuti hukum kekacauan. Dengan satu pukulan, telapak tangan kera raksasa langsung terbuka, dan tubuh besar itu mundur berturut-turut. Membunuh. Aku akan membunuh kera, tapi aku tidak akan minum. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 2 tinju, Sheng Sheng menghancurkan kera raksasa itu. Ini mengejutkan banyak orang. Masing-masing kera besar ini sangat kuat sehingga sulit untuk mengalahkan mereka. Tapi sekarang, pria ini menghancurkan mereka. Tergantung kamu juga ingin bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Sekte Hunyuan. Kamu tidak bisa berbuat cukup. Pemuda berjubah hitam, penuh dengan udara kacau, mulut dingin, seperti dewa yang sombong, lalu melangkah keluar, menghilang di sini. Apakah ini kekuatan kekacauan? Mata Luming bermartabat, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Mereka berempat berkedip, terus-menerus menghindari serangan kera raksasa. Dengan kekuatan tempur mereka tidak bisa mengalahkan kera besar ini. Jika mereka dipukul, mereka akan dipukuli sampai mati. Aku akan membantumu. Suara lembut gelembung berdering, dan hukum ruang dan waktu mencakup Luming, Huang Ling, dan Long Chen. Hukum ruang dan waktu, betapa misteriusnya, kecepatan ketiganya tiba-tiba meningkat, terus berkedip, menghindari serangan kera besar, maju, dan segera keluar dari wilayah ini. Begitu mereka keluar dari wilayah ini, kera besar berhenti menyerang dan hanya memblokir di wilayah itu. Ada orang yang lewat, tetapi lebih banyak orang yang terbunuh. Dalam waktu singkat, Luming melihat setidaknya ratusan orang terbunuh. Ini semua adalah Tianjiao yang tak tertandingi di berbagai daerah, bukan Tianjiao biasa. Potensi mereka sangat luar biasa. Di masa depan, mereka akan tumbuh dan mencapai tingkat kekaisaran, dan hampir tidak ada masalah. Namun, dapat dikatakan bahwa semua karakter di masa depan akan dibunuh. Kembali. Beberapa orang takut dan mundur keluar dari gerbang. Karena aku tidak berani maju, aku akan mengirimmu kembali. Pria tua berbaju putih melambaikan tangannya dan orang-orang muda yang mundur dikirim keluar. Dengan cara ini, beberapa orang tidak mau terburu-buru, dan beberapa orang mati di sini, tetapi yang lain terburu-buru. Ayo pergi. Saat ini, keempat pria Luming melayang ke udara dan terbang ke depan. Tapi sebelum mereka terbang jauh, mereka berhenti. Di depan, jurang menghalangi jalan, dan semua Tianjiao muda yang tiba di sini berhenti. Dan di atas jurang, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih berdiri di udara. Seperti 2 kacang polong dalam jubah putih tua. Jelas, ini bukan benda padat, ini adalah proyeksi, dan dapat muncul di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Jurang ini tidak bisa diseberangi. Hanya ketika orang datang, kita bisa menyeberanginya dengan cara khusus. Pria tua berjubah putih itu berkata. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata lelaki tua berjubah putih itu.
Pria tua berjubah putih itu benar-benar tak terduga dan tidak bisa menebak. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, banyak orang telah masuk ke sini, dan banyak keturunan dari kekuatan besar telah memahami hal ini. Hanya dengan menerobos satu penghalang sesuai aturan di sini, barulah mereka bisa pergi sampai akhir dan mendapatkan keuntungan dari Tianda. Menyentuh. Saat ini, sosok tinggi muncul di depan Luming, Huangling dan orang lain. Nafas yang mengerikan datang ke beberapa orang. Wajah Luming berubah. Karena pemuda ini adalah Tianjiao yang menerapkan hukum kekacauan dan dicurigai sebagai tubuh yang kacau balau. Nafas yang mengerikan, biarkan Luming beberapa orang, harus mengeluarkan nafas bersamanya. Di Luming, ada juga hukum kekacauan, yang menarik perhatian semua orang. Hukum kekacauan, dua orang telah menguasai hukum kekacauan. Banyak orang berseru, kaget. Dunia besar akan datang, dan banyak dari mereka akan menjadi musuh takdir. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Orang yang mengendalikan 10 hukum terkuat tidak terkalahkan. Mereka akan bertemu dengan orang kuat lainnya yang mengendalikan hukum terkuat, dan bahkan mereka yang mengendalikan hukum yang sama. Bukan hanya satu orang yang bisa mengendalikan 10 aturan terkuat. Jika kamu menghadapi dunia besar, 2 atau bahkan 3 orang dapat mengendalikannya. Orang-orang seperti itu disebut musuh takdir. Tidak ada 2 harimau dalam satu gunung. Musuh yang begitu besar ditakdirkan untuk menang atau kalah. Selama kamu menginjak tulang lawan, kamu bisa mencapai yang terkuat. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda, karena terlalu sedikit orang yang bisa mengendalikan 10 hukum terkuat. Di masa biasa, puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, sulit untuk memiliki satu, apalagi beberapa orang yang menguasai hukum yang sama pada waktu yang bersamaan. Namun, dengan munculnya zaman yang hebat, era koeksistensi semua kebanggaan surga berbeda. Mata pemuda berjubah hitam itu, dengan dingin menatap Luming, berkata, orang yang memasuki aula kekacauan sebelum aku, apakah kamu? Benar saja, pria ini benar-benar tubuh yang kacau balau. Dia baru saja melihat penerapan hukum kekacauan Luming. Tidak buruk. Karena terlihat tidak ada gunanya menyangkal, lebih baik mengakuinya secara langsung. Bagus. Jejak kegembiraan dan fanatisme melintas di mata tubuh yang kacau itu, menatap Luming dan berkata, sekarang, serahkan sutra kekacauan, dan kemudian tinggalkan kultivasi. Di dunia ini, hanya aku yang bisa mengendalikan hukum kekacauan. Orang lain adalah tidak layak. Suara tubuh yang kacau mengungkapkan kepercayaan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Di dunia ini, hanya dia yang bisa mengendalikan hukum kekacauan. Orang lain, yang tidak layak, harus dibunuh atau ditinggalkan. Konyol, kamu pikir kamu ini siapa? Luming mencibir padanya. Jika pihak lain ingin dia meninggalkan dirinya sendiri, dia tidak akan setuju, meskipun ada teror dari kekuatan tempur pihak lain yang kuat. Jika kamu tidak berjanji, kamu akan mati. Tubuh kekacauan acuh tak acuh, dan nafas lebih kuat. Melangkah keluar, nafas yang keras menekan ke arah Luming. Wajah Luming berubah dan tubuhnya mundur. Kakak Luming. Gelembung minuman Jiao, melangkah maju, semburan napas, bantu Luming melawan satu sama lain. Hukum ruang dan waktu, ya, bunuh bersama. Tubuh kekacauan mencibir. Menyentuh, menyentuh. Pada saat ini, Huangling dan Long Chen juga melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Luming. Kamu berhenti, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Luming berkata bahwa pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi saingan. Tidak ada harapan. Pihak lain hanya menargetkan dia. Dia tidak ingin melibatkan Long Chen, Huangling dan Pao Pao Pao. Luming, menurutmu apakah aku orang seperti itu? Huangling melirik Luming dengan mata tegas. Tapi Long Chen tidak berbicara, tetapi tindakannya menjelaskan segalanya. Haha, itu sangat benar. Kita akan membunuh mereka bersama. Tubuh kekacauan menjadi dingin dan melangkah keluar. Di tepi, yang lain memandang dengan dingin. Jika Luming dan para pengikutnya terbunuh, akan ada beberapa musuh besar di masa depan. Meskipun kebanggaan surgawi yang tiada taraf ini tersebar di mana-mana, dengan peningkatan kultivasi yang berkelanjutan, cepat atau lambat, mereka akan bertemu dan memutuskan apakah akan menang atau kalah. Bab 1769. Ledakan. Tubuh kekacauan bertepuk tangan di satu tangan, dan hukum kekacauan beredar, membentuk tangan besar yang kacau, yang digenggam oleh 4 orang Luming. Ini tekanan yang mengerikan. Itu membuat orang pucat. Tidak ada keraguan bahwa kekacauan masih berada di level kultivasi suci. Sulit untuk dibayangkan. Kita tidak bisa melawan musuh. Pada saat ini, kalimat seperti itu muncul di benak aku. Hanya ada satu cara untuk mati. Kembali. Luming mengaum, dan mereka berempat mundur dengan liar untuk menghindari kekuatan telapak tangan ini. Bolehkah aku pergi? Tubuh kekacauan mengeluarkan suara dingin, dan tubuhnya bergetar. Itu muncul di belakang Luming. Itu meledak dengan kepalan, secepat kilat, begitu cepat sehingga Luming tidak bisa menahannya. Prestasi mereka terlalu berbeda. Luming. Seru Huangling. Long Chen dan Pao 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 sangat cemas, tetapi pencapaian mereka terlalu berbeda satu sama lain.
Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan, mereka tidak akan membantu. Ledakan. Tinju dari tubuh yang kacau menembus tubuh Luming secara langsung. Namun, Luming tidak ada hubungannya dengan itu. Tubuh Luming seperti bayangan virtual, dan tinju dari tubuh yang kacau itu seperti pengeboman di udara. Apa yang sedang terjadi? Tubuh yang kacau meminum dan meniupkan pukulan lain, tetapi masih membombardir udara. Tubuh Luming tampak seperti bayangan virtual. Di sini, di antara kamu tidak bisa melakukannya. Di langit, lelaki tua berbaju putih itu membuka mulutnya. Jadi begitu. Banyak orang bergerak di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sini, dan mereka tidak bisa saling menyerang sama sekali. Huang Ling dan Long Chen menghela nafas. Baru saja, mereka benar-benar mengira Luming akan dibunuh oleh pihak lain. Tubuh yang kacau mundur, wajahnya dingin, dan wajahnya sangat jelek. Kamu beruntung, tapi cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Tubuh kekacauan diam. Aku akan membunuhmu di masa depan. Di mata Luming, kesempatan membunuh yang dingin muncul. Hanya satu orang yang bisa hidup di dunia dengan tubuh yang kacau. Jika dia bertemu dengannya di masa depan, dia pasti akan bertarung sengit. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Olehmu, anak kekacauan palsu, aku tidak bisa menjadi lawanku seumur hidupku. Tubuh kekacauan membuka mulutnya dan sangat bangga. Dia punya modal untuk dibanggakan. Dia adalah tubuh kekacauan dan putra kekacauan yang sebenarnya. Dia disukai oleh Tuhan dan memiliki rejeki yang kuat. Selama dia setengah bijak, dia secara alami dapat menguasai hukum kekacauan. Apa Luming? Menjadi biksu di tengah jalan, dia bukanlah tubuh yang kacau balau. Bahkan jika dia mengendalikan hukum kekacauan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Luming tidak banyak bicara. Apa gunanya bicara sekarang? Di masa depan, Luming akan memberitahu dunia siapa sebenarnya putra kekacauan dengan tindakan praktis. Terus menunggu, semakin banyak orang, segera, di dekat jurang, ada lebih dari 2.000 orang. Sebelumnya ada lebih dari 3.000 orang, tetapi sekarang tersisa lebih dari 2.000 orang, sekitar 1.000 lebih sedikit. Beberapa terbunuh, yang lain dikirim kembali. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan deretan platform batu muncul di tepi jurang, melayang di udara. Ada lebih dari 2.000, jumlah yang hampir sama, berdampingan. Cara untuk menyeberangi jurang sangat sederhana. Kalian masing-masing akan memilih platform batu dan duduk di atasnya. Kemudian aku akan berkhotbah. Dengan pemahaman kamu, platform batu akan melayang ke depan. Semakin cepat kamu mengerti, semakin banyak orang yang kamu mengerti. Semakin cepat platform batu akan mengapung. Akhirnya, 100 orang teratas dapat melanjutkan tes berikutnya, sementara yang lain, aku akan mengirim kamu kembali. Pria tua berbaju putih itu menceritakan aturannya lagi. Apa? Hanya 100 teratas yang bisa melanjutkan. Seseorang berseru. Rasionya terlalu rendah. Kamu tahu, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah Tianjiao dari Tianjiao, bukan praktisi biasa. Tidak mudah menonjol di antara orang-orang ini. Terlebih lagi, orang juga tahu bahwa yang diuji di sini bukanlah kekuatan tempur, melainkan pemahaman. Bagaimanapun, Tianjiao, yang datang ke sini, memiliki usia yang berbeda, asal yang berbeda, dan tingkat kultivasi yang sangat berbeda. Tidak ada artinya membandingkan efektivitas tempur dengan potensinya. Pemahaman adalah bagian dari potensi. Di 100 besar, pasti ada bagianku. Aku harus bisa masuk sebelum 100. Beberapa anak muda, sangat percaya diri, sangat yakin bahwa mereka bisa masuk 100 besar. Nah, kamu naik dan pilih platform batu sesuka hati. Setiap bidak sama. Pria tua berjubah putih itu berkata. Sua, sua, sua. Segera, seseorang terbang dan mendarat di atas platform batu. Luming, mereka berempat, juga melangkah maju, memilih platform batu dan duduk bersila. Platform batu sangat kecil, hanya satu orang, melihat keluar dari platform batu, di bawah ada jurang hitam, aku tidak tahu seberapa dalam. Segera, lebih dari 2.000 orang berada di peron batu. Nah, sekarang aku mulai berkhotbah. Pria tua berbaju putih itu membuka mulutnya, dan pada saat berikutnya, tubuhnya dipenuhi cahaya terang, dikelilingi oleh cincin dewa. Kemudian, lelaki tua berbaju putih itu membuka mulutnya dan memuntahkan setiap kata. Setiap kata sangat misterius, yang berubah menjadi suara jalan dan menyebar ke telinga semua orang. Mendengar suara ini, pikiran Luming tampak tenang dan jatuh ke dalam keadaan halus. Di telinganya, suara jalan terus terdengar. Pria tua berjubah putih itu tidak berbicara tentang Tao atau hukum apapun. Dia berbicara tentang prinsip tertinggi langit dan bumi, seni bela diri dan surga. Prinsip tertinggi semacam ini, yang sesuai dengan hukum apapun, adalah pemahaman pribadi murni. Dalam benak Luming, tampaknya Luming melihat pengalaman orang kuat yang tak tertandingi, dari kelemahannya di masa mudanya, hingga ekspedisinya selangkah demi selangkah, dan akhirnya naik ke puncak dunia. Dalam benaknya, gambaran virtual kaisar yang kacau menjadi lebih misterius. Hukum kekacauan mengalir, dan Luming memahaminya dengan lebih jelas dan jelas.
Di bidang dantiannya, kedua hati suci terus berdetak, seperti jantung asli, dengan kekuatan suci yang kuat mengalir keluar dari hati suci dan mengalir ke seluruh meridian tubuh. Lu Ming telah benar-benar melupakan segalanya tentang dunia luar, tujuan kedatangannya ke sini, dan waktu yang dia lupakan. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu kultivasi dan pemahaman. Dengan pemahaman orang-orang, platform batu itu mulai terbang ke depan. Dalam 3 hari pertama, penonton terus berpacu satu sama lain, dan tidak ada celah yang besar. Namun sejak hari ketiga, ada celah. Beberapa orang mulai tertinggal, beberapa lebih cepat dan lebih cepat dari yang lain. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara orang-orang semakin besar. Namun, Lu Ming, Pao Pao Pao, Huang Ling, dan Long Chen selalu berada di antara 100 orang teratas. Gelembung adalah tikus roh ruang waktu nyata. Tidak perlu dikatakan bahwa jika sudah dewasa, itu adalah keberadaan top dunia, dan tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Huang Ling dan Long Chen sama-sama terbangun oleh darah dari 10 hewan petarung teratas. Secara alami, pemahaman mereka tidak perlu dikatakan lagi, tetapi itu juga sangat menakutkan. Dan Lu Ming, apalagi. Dan seiring berjalannya waktu, kecepatan Lu Ming semakin cepat dan semakin cepat, perlahan-lahan melampaui Long Chen, Huang Ling dan lainnya, dan terus maju. Bab 1770. Dalam proses pemahaman dan kultivasi orang, ki asli langit dan bumi yang tak berujung mengalir ke tubuh mereka, dan napas semua orang meningkat dengan cepat. Tentu saja, semakin cepat kecepatannya, semakin besar keuntungannya bagi mereka yang berada di garis depan. Setengah bulan kemudian, nafas tubuh Lu Ming membengkak, dan itu merupakan terobosan. Lu Ming awalnya sukses besar dari Ming Seng, tetapi sekarang dia telah menembus ke puncak Ming Seng. Hanya setengah bulan kemudian, kultivasi Lu Ming telah berhasil menembus. Kecepatan ini luar biasa. Saat ini, hanya sedikit orang yang bisa mengimbangi Lu Ming. Tian Jiao Lei, tubuh kacau, dan Tian Jiao yang mengendalikan hukum kematian. Selain itu, ada beberapa Tian Jiao yang juga sangat mengerikan. Mereka berada di depan bersama Lu Ming. Waktu terus berjalan hari demi hari. Sebulan kemudian, Lu Ming mempercepat lagi, melampaui yang lain dan memimpin. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang hal-hal ini. Semuanya sedang dalam proses pemahaman dan kultivasi sepenuh hati. Setelah Lu Ming berada di posisi terdepan, dia tidak disalip oleh penghitung sepanjang waktu, dan jarak dengan orang-orang di belakang secara bertahap melebar. Setelah 1,5 bulan setelah mereka berlatih dan memahami, Lu Ming membuat terobosan lagi dan memasuki kesempurnaan orang bijak Ming. Dalam waktu singkat 1,5 bulan, kultivasi Lu Ming bahkan telah melewati 2 tingkat, dan efeknya luar biasa. Sebagai pribadi, itu ada hubungannya dengan kultivasi Lu Ming yang rendah. Semakin rendah kultivasi, semakin cepat kecepatan terobosannya. Semakin tinggi budidaya, semakin tinggi kesulitan terobosan. Jauh lebih sulit untuk mencapai orang bijak yang agung, bahkan ke alam suci, dan untuk menerobos kultivasi daripada yang tidak diketahui oleh Ming Sheng. Jika kultivasi Lu Ming berada di resi agung, atau alam suci, tidak akan mudah untuk menerobos. Platform batu Lu Ming semakin dekat dan semakin dekat ke sisi lain jurang. Setengah bulan kemudian, platform batu Lu Ming akhirnya mencapai sisi lain jurang. Saat ini, suara jalan di langit benar-benar menghilang. Bangun! Suara lelaki tua berjubah putih, seperti lonceng pagi, menghantam hati orang-orang, dan mereka semua terbangun dari pencerahan. Apakah ini sudah berakhir? Beberapa orang berbisik, beberapa enggan berpisah. Dalam keadaan pencerahan itu, sangat keren. Tidak hanya hukum, tetapi juga kultivasi seni bela diri dan Taoisme berkembang pesat, yang setara dengan kultivasi keras selama beberapa tahun. Prestasi aku telah menembus. Hukumku juga menerobos. Suara-suara gembira datang, semua orang sama, pertama kali bangun adalah merasakan perubahannya sendiri. Kultivasi aku telah mencapai kesempurnaan Ming Seng. Mata Lu Ming cerah. Apalagi letaknya tidak jauh dari tanah suci yang agung. Jari rampasan kekacauan, juga mencapai 50% dari api. Terlebih lagi, Lu Ming lebih bersyukur dengan fakta bahwa kekacauan merampas jari, dan itu juga berkembang pesat, mencapai 50% dari api. Di masa depan, akan semakin sulit untuk melatih keterampilan sihir, dan waktu yang dibutuhkan akan terus melambung tinggi. Dari 40% hingga 50%, kecepatannya sangat cepat. Terlebih lagi, dia mempraktikkan hukum kekacauan. Setelah merasakan perubahannya sendiri, Lu Ming menatap orang lain. Dengan baik. Pandangan ini, dia menemukan bahwa platform batunya, di posisi pertama, di belakang, adalah tubuh kekacauan, putra kematian. Di belakang, ada beberapa orang lain. Setelah orang-orang itu, mereka adalah Long Chen, Huang Ling dan Pao Pao Pao. Sementara Lu Ming melihat orang lain, yang lain juga melihat orang lain, tetapi hampir pada saat yang sama, semua orang melihat Lu Ming. Karena Lu Ming jauh di depan dan mencapai tepi seberang. Ini sangat menarik. Itu dia, putra kekacauan. Dia memimpin, melampaui tubuh kekacauan dan putra kematian. Luar biasa, aku tidak menyangka dia memenangkan hadiah pertama. Ah,
aku sudah selesai, aku di belakang 100. Di atas jurang, suara-suara terdengar. Peringkat orang, sekilas, banyak orang menemukan diri mereka di 100 setelahnya, tidak bisa menahan nafas. Beberapa orang menemukan bahwa wajah mereka bahkan lebih buruk ketika mereka berada di bawah. Bukankah bagian bawah daftar berarti kecerdasan terburuk dan potensi terburuk? Kakak Luming, luar biasa. Kicau. Gelembung itu mulai menangis, sangat bersemangat, hampir menari. Luming tersenyum dan melihat tubuh yang kacau itu, tapi dia melihat matanya seperti pedang, yang sangat dingin. Sekarang, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan? Luming acuh tak acuh. Ini membuat wajah tubuh yang kacau semakin suram. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Luming tidak memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan. Di dunia, dia adalah satu-satunya yang bisa menguasai hukum kekacauan. Betapa sombong dan sombongnya dia. Tapi sekarang, dia didorong oleh Luming. Pemimpin Luming adalah yang pertama mencapai bank seberang. Luming tidak memenuhi syarat. Siapa yang memilikinya? Ini hanya kontes pemahaman. Itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, waktunya masih singkat. Jika kita teruskan, aku pasti bisa mengunggulimu. Tubuh kekacauan berbicara dengan dingin. Haha, jika kamu kalah, kamu akan kalah, tetapi kamu akan menipu dirimu sendiri di sini. Luming mencibir. Namun, mata Lu Fengming lebih takut pada Lu Fengming daripada matanya. Putra kematian tidak berbicara, tetapi menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Nah, sekarang 100 teratas telah keluar, dan setelah 100 akan dikirim kembali kepadamu. Pria tua berbaju putih itu membuka mulutnya. Banyak orang menghela nafas, beberapa tidak mau. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar berkas cahaya muncul, menyelimuti setiap sosok. Kemudian, sosok-sosok itu menghilang di kolom cahaya. Hanya ada 100 orang yang tersisa di tempat kejadian. Mereka yang tidak mencapai platform batu di tepi seberang juga terbang maju satu persatu dan bersandar di tepi seberang. Nah, lanjutkan, ada cobaan di depan. Jika kamu bisa lulus ujian, panenmu akan sama bagusnya. Silakan. Suara lelaki tua berbaju putih keluar, lalu sosok itu menghilang. Mereka terbang dan menginjakkan kaki di sisi lain jurang. Tubuh kekacauan dipenuhi dengan nafas yang kuat, menatap mata Luming, sangat dingin. Jika dia bisa melakukannya di sini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Luming. Luming juga saling memandang dengan acuh tak acuh. Dengan mencibir, tubuh kekacauan naik ke udara dan terbang ke depan, begitu juga yang lain. Segera setelah itu, ada gunung yang menjulang tinggi di depannya. Di gunung, ada sebuah istana besar. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan ada sebuah tablet batu besar di bawah gunung. Ada 3 karakter besar di tablet batu, Hunyuanzong. Di hati orang-orang, Hunyuanzong tiba. Setelah prasasti batu, ada sebuah tangga. Aku tidak tahu berapa lama atau berapa banyak langkah yang ada. Pada saat ini, sosok lelaki tua berjubah putih muncul lagi dan berkata, ini adalah gerbang gunung Sekte Hunyuan. Jika kamu ingin memanjat, kamu harus menaiki tangga. Ini adalah kehormatan bagi Sekte Hunyuan. Jika ada rasa tidak hormat, aku akan mengirimnya kembali. Kamu bisa naik. Pria tua berjubah putih itu berkata, terima kasih sudah subscribe Penatua.